Aku dihina jelek ibu mertua karena merawat anak dan tak rawat diri. Keesokan dia terkejut telah menghinaku. Bau rempah dan kaldu hangat mengepul, menyelimuti dapur minimalis yang menjadi jantung rumah tangga Mei. Pagi itu, langit Jakarta masih malu-malu menyambut fajar. Namun di ruangan ini, sudah tercipta harmoni yang terasa seperti musik lembut di telinga. Cahaya lampu dapur yang kekuningan memantul pada panci presto yang mendesis pelan, menciptakan suasana damai, kontras dengan hiruk-pikuk kota yang sebentar lagi akan berteriak bangun. Di tengah kehangatan itu, ada Mei. Usianya baru 26 tahun, namun bahunya memikul peran ganda sebagai istri dan ibu penuh waktu dengan dedikasi yang tak terlukiskan. Pagi ini, ia mengenakan kaos rumahan yang sedikit melar di bagian leher dan celana pendek selutut yang praktis. Rambutnya, yang sebenarnya hitam legam dan indah, kini hanya diikat asal-asalan dalam sanggul longgar yang ditahan oleh jepit sederhana. Wajahnya polos tanpa sentuhan riasan, memperlihatkan kantung mata tipis. Sebuah medali kehormatan bagi ibu yang semalam suntuk bergantian mengurus anak dan menyiapkan bekal. "Mama, mau ikut Rama?" Suara cempreng penuh energi itu datang dari ruang tengah. Rama, si putra mahkota berusia 2 tahun, berlari kecil dengan langkah yang masih goyah, memegang erat boneka dinosaurus lusuh kesayangannya. Mei tersenyum, senyum tulus yang memancarkan kelelahan sekaligus kepuasan. Ia mematikan kompor dan segera berjongkok, merentangkan tangan menyambut pelukan Rama. Peluk hangat dari jagoan Mama. "Sudah wangi, ya, anak Mama." Rama tertawa, wajahnya yang bulat dan menggemaskan menempel di leher Mei. Aroma sabun bayi dan minyak telon menjadi parfum favorit Mei, sebuah aroma yang selalu menghapus penatnya. Saat Mei menggendong Rama, pintu kamar terbuka. Bima, sang suami, keluar dengan setelan kemeja kerja yang sudah rapi, serapi arsitek muda yang sedang menanjak karirnya. Usianya hampir 30, ketampanannya bersih, dan matanya memancarkan rasa sayang yang mendalam setiap kali menatap Mei dan Rama. "Aduh, sepertinya aku melewatkan momen pelukan beruang di pagi hari ini," kata Bima, suaranya yang dalam terdengar lembut. Ia mendekat, memeluk kedua, dunianya itu sekaligus. "Tentu saja kamu melewatkannya, Mas. Kalau kamu tidak cepat mandi, nanti kamu terlambat sarapan," goda Mei sambil mencium pipi Rama. Bima tersenyum, mengusap lembut pipi Mei yang sedikit lengket karena kecupan Rama. "Mei, kamu keajaiban di pagi hari. Lihatlah, kamu baru bangun, tapi rumah ini sudah terasa seperti pelukan hangat. Kamu membuat segalanya terasa mudah." Mei mendengus geli. "Ah, berlebihan. Aku bahkan belum sempat cuci muka dengan benar. Riasanku hari ini adalah bubur kacang hijau dan sisa minyak telon, Mas." Ia tertawa kecil, tawa yang sedikit serak karena kurang tidur, namun jujur. Di balik tawa itu, ada sedikit kegundahan. Ia tahu, Bima tidak pernah mempermasalahkan penampilannya, namun ia juga sadar bahwa ia telah lama mengesampingkan dirinya sendiri. "Justru itu yang kusuka. Kealamianmu. Jangan pernah berubah hanya demi pandangan orang lain," kata Bima tulus, seolah membaca keraguan halus di mata istrinya. Ia kemudian berbisik, "Aku hanya punya waktu sebentar untuk sarapan. Ada rapat penting pagi ini untuk proyek yang sudah Mama sampaikan kemarin." Mei mengangguk. Proyek besar itu. Proyek yang membuat Bima kembali terhubung intens dengan ibunya, Ibu Risma. Ibu Risma. Inilah tokoh yang menjadi titik tumpu ketegangan dalam rumah tangga sederhana ini. Ia adalah seorang sosialitas sejati, seorang janda kaya yang sangat menjaga penampilan dan reputasinya di mata masyarakat elit. Bagi Ibu Risma, penampilan adalah segalanya. Itu adalah cerminan status, kesuksesan, dan harga diri. Ia akan selalu muncul di setiap acara publik dengan dress code yang sempurna, riasan tebal yang flawless, dan perhiasan yang berkilauan. Ia adalah patung marmer hidup, indah, sempurna, namun dingin. Mei dan Ibu Risma ibarat air dan minyak. Mei mewakili ketulusan dan kesederhanaan, sementara Ibu Risma mewakili kemewahan dan kesempurnaan artifisial. Ibu Risma tidak pernah benar-benar menerima Mei sebagai menantu, bukan karena Mei tidak baik, tetapi karena Mei tidak memenuhi standar estetikanya. Saat Bima sedang menyantap sarapannya, ponselnya berdering di meja makan.
Layar itu menampilkan nama yang selalu membuat atmosfer ruangan sedikit membeku. Ibu Risma. Bima mengangkat telepon itu dengan nada formal yang tidak ia gunakan saat berbicara dengan Mei. Ya, Ma. Selamat pagi. Mei memperhatikan ekspresi Bima yang kaku. Ibu Risma pasti sedang berbicara tentang jadwal atau, yang lebih sering terjadi, tentang penampilan Mei. Sudah Mama katakan, Bima. Kamu harus pastikan semua berkas sudah di tanganmu. Ingat, presentasi ini akan menentukan apakah kita bisa bekerja sama dengan klien internasional. Jangan sampai ada sedikit pun kekurangan. Terdengar suara Ibu Risma yang tajam, bahkan melalui telepon. Oh ya, apakah kamu sudah menyuruh istrimu itu merapikan diri? Sebentar lagi aku akan berkunjung. Aku tidak mau nanti ada tamu penting melihat dia dengan penampilan seperti tukang kebun yang salah masuk rumah. Bima mengerutkan dahi, menjauhkan ponselnya sedikit dari telinga. Mama, tolong. Mei sudah melakukan yang terbaik. Dia baru selesai mengurus Rama, dan dia sangat lelah. Lagi pula, ini rumah kami, Ma. Alasan saja. Apa susahnya memakai lipstik dan menyisir rambut? Jangan biarkan dia menjadi aib di depan klien-klien kita. Ingat, Bima, penampilan istrimu juga adalah representasi dari kesuksesanmu. Aku akan datang dalam 1 jam. Ibu Risma menutup telepon tanpa menunggu jawaban Bima. Napas Bima terasa berat. Ia menatap Mei, yang berpura-pura sibuk menyuapi Rama agar Bima tidak merasa bersalah. Dia akan datang dalam 1 jam, ya? Tanya Mei pelan, tanpa menoleh, suaranya terdengar seperti bisikan air di atas batu. Bima segera menghampiri Mei, memegang bahunya. Maafkan Mama, sayang. Kata-katanya selalu menyakitkan. Aku sudah membelamu, sungguh. Mei meletakkan sendok, matanya yang teduh menatap Bima. Aku tahu, Mas. Tapi kata-kata beliau itu, seperti anak panah beracun yang tepat menancap. Aku berusaha keras agar Rama bahagia, agar kamu tenang bekerja. Aku rela tidak tidur, tidak sempat ke salon, bahkan mandi cepat-cepat. Apakah semua pengorbanan ini tidak ada artinya karena aku tidak mengenakan gaun sutra di pagi hari? Mei menahan tangis, matanya mulai berkaca-kaca. Aku hanya takut, Mas. Aku takut lama-lama kamu juga akan melihatku seperti yang Mama lihat. Bima memeluk Mei erat-erat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu adalah rumahku, bukan hiasan di depanku. Aku menikahimu karena hatimu, bukan karena riasanmu. Tapi, mungkin kamu bisa coba pakai baju yang sedikit lebih baik? Hanya untuk menghindari perang dunia ketiga dengan Mama. Sayang, aku tidak ingin ada masalah sebelum presentasi pentingku. Mei mengangguk lemah, menerima saran Bima bukan karena takut pada Ibu Risma, tetapi karena rasa cintanya pada Bima, yang tidak ingin suaminya terbebani. Baik, Mas. Aku akan ganti baju. Tapi jangan berharap aku akan memakai blush on. Ucap Mei, mencoba tersenyum kembali. Bima mencium kening Mei lagi. Kali ini lebih lama, penuh penyesalan. Terima kasih, sayang. Kamu memang malaikatku. Setelah Bima pergi ke kantor, Mei menyelesaikan pekerjaannya, mencuci piring sambil memikirkan kedatangan Ibu Risma. Ia berganti dengan blus kasual yang bersih, namun tetap sederhana. Ia bahkan menyempatkan diri menyisir rambutnya dan mengoleskan pelembab bibir agar tidak terlihat terlalu pucat. Tepat 1 jam kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan rumah mereka. Pintu terbuka, dan Ibu Risma melangkah keluar. Sosok Ibu Risma benar-benar definisi dari elegan yang berlebihan. Ia mengenakan shift dress sutra berwarna marun dengan kalung mutiara yang menjuntai sempurna. Rambutnya disanggul tinggi dengan tatanan yang rumit, dan riasannya tebal, menutupi setiap garis halus di wajahnya. Ia terlihat seperti baru saja turun dari sampul majalah gaya hidup. Ia tidak mengetuk, tetapi langsung menekan bel dengan jemarinya yang terawat. Mei membuka pintu dengan senyum yang dipaksakan. Selamat datang, Bu. Silakan masuk. Ibu Risma melangkah masuk, tetapi segera berhenti di ruang tamu. Pandangannya menjelajahi ruangan dengan cepat, lalu mendarat pada Mei. Matanya menyipit, bibirnya melengkung ke bawah. Sudah kubilang pada Bima, rapikan dirimu.
Apakah ini yang kamu sebut rapi? Kaos murahan dan wajah seperti belum tidur 3 hari, kata Ibu Risma, suaranya pelan namun menusuk, seperti duri mawar yang tersembunyi. Mei berusaha tetap tenang. Maaf, Bu Risma. Saya sudah mencoba yang terbaik. Rama sedang. Cukup dengan alasan Rama. Semua orang punya anak, Mei. Tapi mereka tidak melupakan diri mereka sendiri. Lihatlah sekelilingmu. Rumahmu bersih. Iya. Tapi kamu? Kamu membuat suasana rumah ini menjadi kusam. Apa yang akan dikatakan orang saat melihat istri Bima seperti ini? Kau merusak citra putraku, serang Ibu Risma. Nada suaranya mulai meninggi. Ia tidak memberi Mei kesempatan untuk menjawab, seolah-olah Mei hanyalah tembok yang ia lempari kritik. Kau harus ingat, Mei. Bima berhak mendapatkan yang terbaik. Dan kau jujur saja, kau semakin lama semakin tidak sepadan dengannya. Ucap Ibu Risma, pandangannya meremehkan dari ujung rambut hingga ujung kaki Mei. Sebuah pandangan yang membuat Mei merasakan hantaman keras di dada. Ini hanyalah awal. Mei menunduk, mencoba menelan pahitnya penghinaan itu, tak tahu bahwa di balik kesederhanaannya yang dihina, tersembunyi sebuah rahasia besar yang akan membuat Ibu Risma terkejut dan malu luar biasa keesokan harinya. Keheningan yang tercipta di antara mereka adalah permulaan badai yang sesungguhnya akan mengguncang pondasi kesombongan Ibu Risma. Suasana ruang tamu terasa tegang, udara seolah dipenuhi partikel-partikel ketidaknyamanan yang dilepaskan oleh tatapan tajam Ibu Risma. Mei masih berdiri di ambang pintu, menahan diri agar tidak terhanyut oleh omongan pedas ibu mertuanya. Meskipun Ibu Risma sudah duduk anggun di sofa, kritikannya tidak berhenti, melainkan berubah menjadi gerutuan yang ditujukan pada seisi rumah, seolah Mei lah penyebab segala ketidaksempurnaan. Lantai ini, apakah sudah dipel? Seharusnya kamu pakai pembersih lantai yang beraroma lavender impor, bukan yang biasa-biasa saja. Bima sudah menghasilkan uang sebanyak itu, kenapa kamu masih berhemat pada hal-hal kecil yang menyangkut kualitas hidup? Ibu Risma mengibas-ngibaskan tangannya di udara, seolah sedang mengusir aroma yang tak disukainya. Mei menarik napas dalam. Maaf, Bu Risma. Saya menggunakan pembersih hipoalergenik karena Rama memiliki kulit sensitif. Jawab Mei dengan suara setenang mungkin, meskipun hatinya terasa perih seperti tersiram cuka. Ibu Risma mendengus. Alasan anak. Semua kembali pada estetika, Mei. Bima akan membawa klien-klien penting ke rumah ini. Mereka tidak akan melihat apakah lantai itu hipoalergenik atau tidak. Mereka akan melihat kesan pertama. Dan kesan pertamanya adalah mediocre. Kata terakhir diucapkan dengan penekanan, seolah itu adalah penghinaan tertinggi. Rama, yang sebelumnya bermain di karpet dengan dinosaurusnya, kini merangkak mendekati Ibu Risma. Matanya yang bulat penasaran menatap kalung mutiara yang berkilauan. Nenek, nenek cantik, seru Rama polos. Suaranya seperti lonceng kecil di tengah keheningan. Senyum palsu segera terukir di wajah Ibu Risma. Ia dengan hati-hati menggendong Rama, menjaga agar gaun sutranya tidak kusut. Bagi Ibu Risma, Rama adalah satu-satunya hal yang tak tercela dari rumah tangga ini, cucu yang sempurna. Tentu saja nenek cantik, sayang, ujar Ibu Risma sambil mencium pipi Rama. Aroma parfum mahal segera menggantikan bau minyak telon di tubuh mungil itu. Saat Ibu Risma asyik berbincang dengan Rama, ia kembali mengalihkan pandangannya pada Mei, yang berdiri agak jauh. Astaga, Mei, lihat dirimu, kata Ibu Risma. Nadanya yang tadi manis pada Rama kini berubah menjadi nada komando yang tajam. Bau minyak telon dan keringat. Jelas kamu baru selesai memandikan dia. Bima, apa kau tidak malu istrimu seperti ini? Kau harusnya bersyukur suamimu sehebat Bima, yang sebentar lagi akan menandatangani proyek besar. Tapi kau seperti perawat lusuh yang salah masuk rumah bangsawan, bukan seorang istri yang pantas mendampinginya. Kata-kata itu menusuk Mei lebih dalam daripada yang sebelumnya. Kali ini, tidak hanya soal penampilan, tapi juga soal status dan kelayakan. Seolah pengabdian Mei selama ini tidak ada harganya. Mei berusaha keras untuk tidak menangis di depan Rama. Maaf, Bu. Saya baru selesai menyuapi Rama juga. Saya tidak sempat ke kamar mandi untuk berganti pakaian yang lebih pantas. Balas Mei, suaranya sedikit bergetar. Namun ia berusaha mempertahankan kontak mata, menunjukkan bahwa ia tidak gentar.
Ibu Risma meletakkan Rama kembali ke karpet, seolah kehangatan cucunya sudah cukup baginya. Alasan saja. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyisir rambut? Dulu kau sangat cantik, Mei. Wajahmu halus, kulitmu bercahaya. Sekarang, pancaranmu meredup, seperti lilin yang kehabisan sumbu. Bima, jangan biarkan Mei melupakan dirinya sendiri. Itu tugasmu sebagai suami untuk mengingatkannya. Mama, sudah cukup. Tiba-tiba Bima muncul dari arah pintu. Ia rupanya kembali sebentar karena ada berkas yang tertinggal, dan ia mendengar penghinaan terakhir Ibu Risma. Bima segera mendekat dan merangkul pinggang Mei, seolah ingin melindunginya dari serangan verbal Ibu Risma. Mama, aku sudah bilang, aku mencintai Mei apa adanya. Dan dia bukan hanya mengurus Rama, dia juga mengurus semua keperluan di rumah ini sendirian, tanpa bantuan. Dia tidak punya waktu untuk menghabiskan 1 jam di depan cermin. Aku tidak ingin dia berubah, kata Bima, suaranya tegas, namun terlihat jelas ia merasa terjepit. Ibu Risma tersenyum sinis. Oh, romantis sekali. Sampai kapan kamu akan membela wanita yang tidak menghargai dirinya sendiri ini, Bima? Cepat atau lambat, kamu akan bosan dengan rutinitas ini. Penampilan itu investasi. Bima, bagaimana kamu bisa maju jika istrimu di rumah tidak bisa bersaing dengan istri-istri rekanku? Mama, seru Bima, nada suaranya sedikit meninggi. Mei merasakan tubuh Bima menegang. Ia tahu, perseteruan ini bisa merusak hubungan Bima dengan ibunya, apalagi di tengah proyek besar ini. Dengan lembut, Mei menyentuh lengan Bima. Tidak apa-apa, Mas. Aku baik-baik saja. Ia memberikan senyum kecil pada Bima, senyum yang berusaha menenangkan, padahal di baliknya ada jeritan pilu. Ibu Risma merasa menang, melipat tangannya. Bagus, Mei. Dengarkan suamimu. Dan Bima, jangan biarkan masalah kecil ini merusak persiapanmu. Aku hanya menginginkan yang terbaik untuk masa depanmu. Ingat, proyek ini adalah gerbang emas menuju kesuksesan sejatimu. Setelah itu, Ibu Risma hanya membahas urusan bisnis Bima, seolah Mei sudah tidak ada di ruangan itu. Ia bahkan mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, berbicara tentang acara sosialita yang akan ia hadiri, membuat Mei semakin merasa kecil dan tak berarti. Sebelum pergi, Ibu Risma sempat memberikan satu lagi sindiran. Mei, nanti sore akan ada kurir yang mengirimkan beberapa produk perawatan kulit dari butikku. Pakailah. Ini bukan untuk kecantikanmu, tapi untuk citra Bima. Jangan mengecewakannya lagi. Ibu Risma pergi dengan langkah anggun, meninggalkan Mei dan Bima dalam keheningan yang menyesakan. Setelah pintu tertutup, Bima segera memeluk Mei erat-erat. Aku benci dia melakukan ini padamu. Aku sangat minta maaf, sayang. Mei balas memeluknya, air mata yang ia tahan kini meluncur deras. Aku tahu, Mas. Aku tahu. Aku tidak marah padamu. Aku hanya lelah. Aku melakukan semua ini karena cinta, tapi rasanya cintaku tidak dihargai, hanya karena aku lupa memoles wajah. Cintamu adalah segalanya bagiku, bisik Bima, mengecup puncak kepala Mei. Jangan dengarkan Mama. Dia hanya terobsesi pada pandangan orang lain. Namun, ucapan Ibu Risma tadi, dulu kau sangat cantik. Sekarang, pancaranmu meredup, terus terngiang di benak Mei. Kata-kata itu lebih menyakitkan karena ia tahu itu adalah kebenaran. Ia memang telah mengabaikan dirinya sendiri demi keluarga. Malam harinya, setelah Rama tertidur, suasana di kamar menjadi dingin. Bima terlihat sibuk dengan teleponnya. Wajahnya tegang, nada bicaranya pelan dan penuh kerahasiaan. Ia sering keluar kamar untuk berbicara, dan saat Mei bertanya, ia hanya menjawab, urusan kantor, sayang. Jangan khawatir. Mas, kamu terlihat tegang sekali. Ada masalah besar di kantor? Tanya Mei, mencoba memijat bahu Bima yang terasa kaku. Bima tersentak kecil, kemudian tersenyum paksa. Tidak ada apa-apa, Mei. Hanya masalah administrasi yang rumit. Proyek ini memang membutuhkan konsentrasi penuh. Kamu tidur saja. Kamu butuh istirahat. Namun, di tengah malam, Mei terbangun. Ia mendengar Bima berbicara di telepon di balkon.
Suaranya terdengar frustrasi dan putus asa. Aku butuh waktu lebih. Aku tidak bisa membuat keputusan secepat ini. Ini terlalu berisiko. Tolong pahami situasiku. Aku tidak bisa melibatkan Mei dalam masalah ini. Aku tidak mau dia tahu. Bisikan Bima terdengar seperti bisikan rahasia di bawah badai. Mei membeku di tempat tidur. Ini jelas bukan masalah administrasi kantor biasa. Ada sesuatu yang Bima sembunyikan, sesuatu yang besar dan ia tidak mau Mei mengetahuinya. Kecurigaan yang samar tadi siang, ketika Ibu Risma terus-menerus membahas kesuksesan besar Bima, kini berubah menjadi gumpalan es di perut Mei. Rasa sakit karena hinaan Ibu Risma kini bercampur dengan rasa takut dan cemas terhadap rahasia suaminya. Malam itu, Mei tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, bertanya-tanya, apakah pengorbanannya telah membuatnya buta terhadap masalah yang sebenarnya terjadi pada Bima? Dan apakah wajah lusuhnya adalah alasan Bima mulai menjauh dan menyimpan rahasia? Keesokan harinya, kecemasan ini akan diperparah dengan undangan makan malam mewah dari Ibu Risma, yang menjadi panggung bagi penghinaan yang jauh lebih kejam, sekaligus menjadi gerbang menuju terungkapnya misteri yang Bima sembunyikan dan identitas tersembunyi Mei. Setelah Ibu Risma meninggalkan rumah mereka, suasana rumah memang menjadi lebih ringan, namun bayang-bayang ketegangan masih menggantung tebal. Kata-kata Ibu Risma yang tajam, yang melabeli Mei sebagai perawat lusuh dan tidak sepadan, telah menciptakan luka yang menganga, tidak hanya pada harga diri Mei, tetapi juga pada keharmonisan yang selama ini mereka jaga. Mei masih mematung di sofa. Bima kembali mendekatinya. Wajahnya menunjukkan campuran antara penyesalan dan frustrasi. Ia duduk di samping Mei, menariknya ke pelukannya, menciumi rambut Mei yang beraroma sabun dan minyak telon, aroma yang justru disukai Bima. Lupakan semua yang Mama katakan, Mei. Beliau hanya terlalu terobsesi pada penampilan luar. Itu kelemahannya, ujar Bima, mencoba menenangkan. Mei mendongak, matanya yang sembab menatap Bima. Aku tahu, Mas. Aku berusaha melupakan. Tapi kata-kata beliau benar-benar membuatku merasa tidak berarti. Aku hanya ibu rumah tangga biasa. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk Rama dan kamu. Tapi sepertinya, semua itu tidak cukup jika aku tidak berkilauan seperti berlian di sampingmu. Air matanya menetes lagi, membasahi kemeja Bima. Kamu adalah berlianku, sayang. Tidak perlu berkilauan di mata orang lain. Cukup di mataku, Bima membalas, suaranya tulus. Aku janji, setelah proyek ini selesai, aku akan berbicara serius dengan Mama. Aku akan membelikanmu waktu yang benar-benar kamu butuhkan untuk dirimu sendiri. Janji Bima sedikit menenangkan hati Mei, namun rasa gelisah yang muncul semalam kembali menghantuinya. Ia mengingat percakapan Bima di balkon. Mas, maafkan aku, tapi semalam aku terbangun. Aku dengar kamu bicara di telepon, di balkon. Kamu terdengar sangat tertekan. Mas, itu bukan hanya masalah administrasi biasa, kan? Ada apa? Apa ada masalah besar dengan proyek Ibu Risma? Tanya Mei, suaranya penuh kekhawatiran, matanya mencari kejujuran di mata Bima. Reaksi Bima sangat cepat, nyaris refleks. Ia segera melepaskan pelukan Mei, wajahnya sedikit berubah tegang. Oh, itu hanya masalah kecil, sayang. Soal tender. Ada satu pesaing yang mencoba menjegal langkah kami. Aku harus menyelesaikannya secara rahasia agar tidak bocor ke publik. Itu saja, sungguh. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku tidak mau membebani pikiranmu. Bima mencoba tersenyum, tetapi senyumnya terasa seperti topeng yang tidak pas, terlalu lebar dan kaku. Tapi kamu bilang kamu butuh waktu lebih. Kamu bilang terlalu berisiko. Dan kamu bilang kamu tidak mau melibatkan aku, desak Mei. Ia tidak mau ditenangkan dengan kebohongan manis. Aku istrimu, Mas. Aku berhak tahu. Aku bisa bantu. Bima berdiri, berjalan mondar-mandir. Ia menghindari tatapan Mei. Justru karena kamu istriku, aku tidak mau kamu terlibat dalam urusan yang rumit ini, Mei. Ini soal uang, soal kontrak. Mama sangat fokus pada proyek ini, dan dia akan marah besar jika ada kegagalan sekecil apapun. Aku harus menyelesaikannya sendiri. Tapi,
Mas. Tolong, Mei. Percayalah padaku. Aku akan mengurusnya. Kamu fokus saja pada Rama. Itu adalah bantuan terbesar yang bisa kamu berikan padaku saat ini. Potong Bima, nadanya penuh permohonan, nyaris seperti memohon agar Mei berhenti bertanya. Mei terdiam. Ia melihat kelelahan di mata Bima, rasa tertekan yang begitu nyata. Ia memutuskan untuk menghormati permintaan Bima, meskipun intuisi seorang istri menjerit bahwa ada yang tidak beres. Ada dinding tak terlihat yang dibangun Bima, dan Mei merasa seolah ia telah terkunci di luar dari masalah suaminya. Malam itu, suasana di kamar tidur terasa dingin dan jauh. Bima berbaring di samping Mei, tetapi pikirannya ribuan mil jauhnya. Ia kembali menerima beberapa panggilan, selalu dengan nada yang teredam dan penuh rahasia. Suatu kali, Mei mendengar Bima berbisik, "Ya, Karina, aku tahu, aku akan mencari cara. Tapi ini terlalu cepat. Mama tidak boleh tahu, dan terutama, Mei tidak boleh tahu. Aku tidak mau dia salah paham." Karina. Nama itu langsung menampar kesadaran Mei. Bukankah Karina adalah wanita cantik dan elegan, rekan bisnis baru Bima, yang ia lihat berbicara akrab dengan Bima, yang akan terjadi? Kenapa Bima begitu sering berbicara dengannya secara rahasia? Dan kenapa Mei tidak boleh tahu? Pikiran Mei mulai merangkai kemungkinan terburuk, meskipun ia berusaha keras menepisnya. Bima tidak mungkin. Bima mencintainya. Tapi rahasia ini, kegelisahan ini, dan nama Karina, semua terasa seperti puzzle beracun yang perlahan ia susun. Keesokan harinya, kecurigaan Mei semakin menjadi-jadi. Bima pamit ke kantor lebih pagi dari biasanya. Wajahnya kusut dan kantung matanya menghitam. "Aku harus keluar kota mendadak, sayang. Hanya sehari. Ada masalah di lokasi proyek di Bandung. Aku akan kembali besok pagi," kata Bima, mencium kening Mei dengan cepat. "Ke Bandung? Kenapa mendadak sekali, Mas? Kenapa kamu tidak bilang semalam?" tanya Mei, hatinya berdebar tak karuan. "Maaf, sayang. Baru dikabari subuh tadi. Ini sangat mendesak. Jangan khawatir. Aku akan sering menelepon," janji Bima, tergesa-gesa mengambil tasnya. Mei hanya bisa berdiri di pintu, melihat mobil Bima melaju cepat. Ia merasa ditinggalkan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia merasa bahwa, seiring dengan pudarnya penampilan luarnya, ia juga kehilangan kepercayaan penuh dari suaminya. Saat Mei membersihkan meja kerja Bima, ia menemukan selembar kwitansi hotel yang terselip di bawah tumpukan dokumen. Itu adalah kwitansi dari hotel berbintang di Jakarta, bukan Bandung. Dan tanggal pada kwitansi itu adalah 3 hari yang lalu. Tangan Mei gemetar. Kebohongan. Bima berbohong padanya. Ia duduk di kursi Bima, hatinya terasa seperti kaca yang dibanting ke lantai. Masalah apa yang sebenarnya disembunyikan Bima? Apakah itu benar-benar hanya soal proyek? Atau Ibu Risma benar, bahwa Bima kini mencari kenyamanan pada wanita lain, yang bisa bersinar di sampingnya, seperti Karina? Mei mengambil ponselnya, jarinya menelusuri kontak Bima. Ia ingin menelepon, menanyakan tentang kwitansi itu. Tapi ia mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin Bima merasa terjebak. Ia ingin Bima jujur. "Aku harus mencari tahu sendiri," bisik Mei pada dirinya sendiri. Matanya yang dulu teduh kini memancarkan tekad yang kuat, meskipun masih diselimuti ketakutan. Ia harus membuktikan apakah kehancuran rumah tangganya disebabkan oleh penghinaan Ibu Risma, ataukah ada rahasia gelap yang jauh lebih menyakitkan yang disembunyikan Bima. Tak lama setelah itu, telepon Mei berdering. "Itu Ibu Risma." "Mei, bersiaplah. Kita akan makan malam di gedung Arista malam lusa. Ini adalah acara penting. Kamu harus ikut." Bima sudah kuizinkan pulang cepat dari urusan mendadaknya. "Ini kesempatanmu untuk menunjukkan bahwa kamu adalah istri Bima, meskipun dengan penampilan yang apa adanya. Jangan sampai malu-maluin Bima," perintah Ibu Risma dengan suara dingin, tanpa jeda. Mei menegang. Gedung Arista, salah satu tempat paling elit di Jakarta. Ini adalah undangan ke medan perang sesungguhnya. Dan Ibu Risma ingin ia hadir, dengan penampilan yang sudah dihina habis-habisan. Mei tahu, ini akan menjadi panggung bagi penghinaan yang lebih besar.
Namun di sisi lain, ini adalah kesempatan baginya untuk mengamati Bima dan Karina lebih dekat, serta mencari tahu rahasia yang tersembunyi. Mei menjawab dengan suara mantap, menghilangkan sisa-sisa kegugupan. Baik, Bu Risma. Saya akan datang. Saya akan mencoba untuk tidak memalukan Bima. Malam panjang kegelisahan Mei telah tiba. Di tengah bayang-bayang kwitansi hotel dan nama Karina, ia harus bersiap menghadapi Ibu Risma yang siap menghakiminya, di tempat yang penuh dengan mata-mata sosialita. Pertarungan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sejak panggilan telepon dari Ibu Risma, rumah tangga Mei terasa seperti kapal yang berlayar di atas air beku. Semuanya terlihat normal di permukaan, tetapi di bawahnya ada retakan dan dingin yang mengancam. Bima pulang dari urusan mendadaknya di Bandung dengan wajah lelah, namun ia berusaha keras bersikap ceria di depan Mei dan Rama. Mei, meskipun menyimpan kwitansi hotel di laci tersembunyi sebagai bukti bisu atas kebohongan Bima, memilih untuk tidak membahasnya. Ia tahu, mengeluarkan kartu itu sekarang hanya akan memicu perdebatan yang ia butuhkan diundur hingga setelah acara di Gedung Arista. Ia perlu mengamati. Ia perlu jawaban yang lebih jelas daripada sekadar bantahan Bima. Hari yang dinanti-nanti, atau lebih tepatnya, yang ditakuti, tiba. Udara malam Jakarta sudah terasa dingin, seolah ikut merasakan kecemasan yang melingkupi hati Mei. Mei berdiri di depan cermin, menatap dirinya. Ia telah berusaha keras. Ia memilih gaun terbaik yang ia miliki, sebuah gaun kaktail berwarna navy yang ia beli 5 tahun lalu, sebelum Rama lahir, ketika ia masih punya waktu untuk berdandan. Gaun itu pas di tubuhnya, namun terlihat sederhana, bahkan sedikit usang, dibandingkan dengan gaun-gaun yang ia yakini akan dikenakan oleh para tamu Ibu Risma. Rambutnya, ia coba tata sendiri dengan jepit yang sedikit lebih mewah daripada jepit yang ia gunakan di dapur. Ia bahkan menggunakan make-up tipis yang ia simpan di dalam kotak, agar wajahnya tidak terlalu pucat dan kusam, sesuai harapan atau tuntutan Ibu Risma. Hasilnya, ia terlihat rapi, tetapi masih jauh dari kesan glamour yang dipuja Ibu Risma. Ia merasa seperti burung gereja di tengah kawanan merak. Bima masuk, sudah mengenakan tuxedo yang sangat pas di badannya. Ia terlihat tampan dan percaya diri, aura kesuksesannya terpancar jelas. Ia tersenyum melihat Mei. "Wah, kamu cantik sekali malam ini, sayang," puji Bima tulus, mendekat dan memegang kedua tangan Mei. Mei membalas senyum itu dengan sedikit kepalsuan. "Terima kasih, Mas. Aku hanya berusaha agar tidak terlalu memalukanmu di depan kolega dan, tentu saja, di depan Ibu Risma." Bima mengerutkan dahi. "Jangan bicara seperti itu. Kamu tidak pernah memalukanku. Kamu adalah kehormatanku. Tapi, Mama sudah menunggu di bawah. Beliau ingin kita berangkat bersama." Mei mengangguk. Ia sudah menduga Ibu Risma akan menjalankan misi pengawasan penuh malam ini. Sesampainya di Gedung Arista, Mei merasa dirinya segera diselimuti oleh aura kebesaran dan kemewahan. Lampu kristal memancarkan cahaya yang memantul pada lantai marmer, gaun-gaun desainer bertebaran, dan tawarnya bercampur aroma parfum mahal memenuhi ruangan. Mei segera merasa bahwa gaun navy usangnya menjadi titik hitam di tengah lautan warna-warni itu. Ibu Risma menyambut mereka, mengenakan gaun malam berwarna emas yang berkilauan, membuatnya tampak seperti ratu. Ia melirik Mei dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Baiklah, setidaknya kamu tidak datang dengan kaos lusuhmu, Mei," ujar Ibu Risma, nada suaranya datar, lebih terdengar seperti penghinaan terselubung daripada pujian. "Bima, jangan tinggalkan Mama. Ada banyak orang penting yang harus kamu sapa. Mei, kamu ikut saja. Jangan jauh-jauh dari Bima, agar orang tahu kamu istrinya." Mei mengikuti Bima dan Ibu Risma seperti bayangan yang tak diinginkan. Ia mendengar bisik-bisik yang meremehkan penampilannya dari para tamu Ibu Risma. "Istrinya Bima? Jauh sekali, ya, dari ekspektasi. Kudengar Bima sangat brilian. Sayang sekali istrinya terlihat biasa saja," desis salah satu rekan bisnis di dekat meja anggur. Mungkin dia memang memilih wanita yang tidak mengancam karirnya. Atau jangan-jangan, dia sudah punya hiburan lain di kantor, timpal rekannya, diikuti tawa pelan. Hati Mei mencelos.
Kata-kata itu, yang seharusnya hanya angin lalu, kini terasa seperti ramalan pahit karena kecurigaan yang ia simpan sendiri. Saat Bima sedang berbicara serius dengan sekelompok investor penting yang dipimpin oleh Ibu Risma, pandangan Mei terhenti. Di sudut ruangan, berjarak sekitar 5 meter, ada sesosok wanita yang menarik semua perhatian. Dia adalah Karina. Karina mengenakan gaun sutra berwarna hijau zamrud yang menonjolkan setiap lekuk tubuhnya dengan sempurna. Riasannya sempurna, dan ia memancarkan aura profesionalisme dan daya tarik yang luar biasa. Ia adalah definisi dari kecantikan yang berinvestasi, persis seperti yang dipuja Ibu Risma. Karina sedang tertawa, dan tawa itu ditujukan pada Bima. Bima, yang seharusnya fokus pada pembicaraannya dengan investor, kini terlihat lebih sering melirik ke arah Karina. Mei melihat pandangan mata Bima yang terpancar saat menatap Karina. Ada kekaguman, ya, tetapi juga sebuah rahasia yang tersembunyi di dalamnya, rahasia yang sama yang ia dengar di balkon malam itu. Tak lama kemudian, Karina dengan anggun berjalan mendekati kelompok Bima. Ibu Risma segera menyambutnya dengan senyum lebar yang kontras dengan tatapannya pada Mei. "Ah, Karina, senang sekali kamu bisa datang." "Bima, dia adalah partner penting kita dalam proyek ini. Dia yang mengurus bagian legalitas dan perizinan. Dia sangat kompeten, Bima. Sama sekali tidak mengecewakan," puji Ibu Risma. Kata-katanya penuh sindiran terselubung yang ditujukan pada Mei. Karina tersenyum ramah, mengulurkan tangannya pada Bima. "Selamat atas kesuksesan awal proyeknya, Bima. Anda benar-benar jenius." "Terima kasih, Karina. Aku menghargai kerja kerasmu," jawab Bima. Suaranya terdengar sedikit tegang. Mei berdiri di belakang Bima, merasa seperti patung tembus pandang. Ia memperhatikan bagaimana Karina berinteraksi dengan Bima, cara mereka berbagi pandangan cepat yang hanya bisa ditangkap oleh mata seorang istri yang cemas. Ada chemistry yang kuat, tetapi bukan hanya chemistry romantis. Ada keterlibatan rahasia yang lebih dalam. Mei memberanikan diri. Ia maju selangkah. "Selamat malam, Bu Karina. Saya Mei, istri Bima," kata Mei, mengulurkan tangan. Karina sedikit terkejut, namun segera membalas uluran tangan Mei dengan senyum sopan, meskipun matanya memancarkan sedikit kehati-hatian. "Ah, Mei, senang bertemu denganmu. Bima banyak bercerita tentang keluarga kecil kalian." "Oh ya?" tanya Mei, mencoba terdengar santai, padahal detak jantungnya sudah seperti tabuhan genderang perang. "Bima tidak banyak bercerita tentang urusan kantor akhir-akhir ini. Apalagi soal kerjasama dengan wanita cantik dan cerdas sepertimu. Apakah ada masalah besar yang sedang kalian hadapi? Sepertinya Bima akhir-akhir ini sangat sibuk dan tegang." Pertanyaan Mei langsung menembak jantung masalah yang disembunyikan Bima. Bima terbatuk canggung. "Mei, jangan berbicara tentang urusan bisnis di sini," tegur Bima cepat. Ibu Risma segera menyela dengan tawa yang dipaksakan. "Mei, jangan ganggu Bima. Kamu tidak mengerti urusan bisnis yang rumit. Karina dan Bima sedang menyelesaikan beberapa masalah sensitif terkait permodalan. Kamu tahu, yang berhubungan dengan dana puluhan miliar itu." Ibu Risma sengaja menekan kata, "dana puluhan miliar." Seolah ingin mengingatkan Mei bahwa ia tidak ada levelnya untuk ikut campur. Karina, meskipun terlihat tenang, sempat melirik Bima dengan ekspresi khawatir, seolah ada sandi rahasia yang ia dan Bima bagikan. "Maaf, Bu Risma. Saya hanya ingin tahu, karena saya dengar Bima sempat harus keluar kota mendadak. Apakah itu berkaitan dengan dana puluhan miliar itu?" tanya Mei, matanya tertuju pada Bima, menanti kejujuran yang tidak kunjung datang. Bima menarik lengan Mei dengan sedikit paksaan. "Mei, kita perlu bicara." "Mama, aku izin mengajak Mei mencari udara segar sebentar." Ibu Risma mendengus tidak suka, namun membiarkan mereka pergi, kembali fokus pada Karina. Bima menyeret Mei menjauh ke koridor yang lebih sepi. Wajahnya marah dan panik. "Kenapa kamu melakukan itu, Mei? Kenapa kamu bertanya di depan Karina dan Mama? Itu urusan penting, Mei. Sudah kubilang jangan ikut campur." Bima berbisik tajam, suaranya tercekat. Air mata Mei mulai menggenang. Kemarahan Bima adalah konfirmasi yang menyakitkan baginya.
Kenapa aku? Kenapa kamu berbohong padaku tentang Bandung, Mas? Aku menemukan kwitansi hotel di Jakarta. Kenapa kamu harus berbohong tentang keberadaanmu? Dan kenapa Karina begitu terlibat sampai kamu harus menyembunyikannya dariku? Apakah ini semua berhubungan dengan Karina, Mas? Bima menutup mata sejenak, wajahnya menunjukkan keputusasaan. Ini tidak ada hubungannya dengan Karina, Mei. Itu urusan bisnis yang sangat sensitif dan rumit. Aku berbohong tentang Bandung karena aku tidak mau kamu panik. Aku harus menyelesaikan masalah ini sendirian. Demi Rama, demi masa depan kita. Demi masa depan kita? Atau demi dirimu sendiri? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Mas? Apa karena aku tidak cantik, kamu merasa harus mencari wanita yang lebih presentable seperti Karina untuk membantumu? Tuntut Mei, suaranya pecah. Bima menatap Mei, matanya penuh tekanan. Ia terlihat ingin mengatakan sesuatu yang besar, sesuatu yang membebani jiwanya, namun ia menahan diri. Aku mencintaimu, Mei. Percayalah, aku tidak pernah main-main dengan Karina. Ada masalah besar, masalah yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan, dan aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Tolong, bersabarlah sedikit lagi, pinta Bima, suaranya melunak penuh permohonan. Saat itulah, ponsel Bima berdering keras. Itu Ibu Risma. Bima segera mengangkatnya, raut wajahnya kembali panik. Ya, Ma? Kenapa? Apa? Gagal? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Bima terlihat seperti pohon yang dicabut akarnya. Wajahnya pucat pasi, matanya membesar karena terkejut. Mama, aku ke sana sekarang. Bima segera memutuskan sambungan, menatap Mei dengan tatapan putus asa dan kebingungan. Ada apa, Mas? Apa yang gagal? Tanya Mei, ikut panik. Proyeknya gagal, Mei. Semuanya hancur. Mama pasti akan membunuhku, bisik Bima. Ia mulai berjalan cepat menuju ballroom, meninggalkan Mei tertegun di koridor. Mei, meskipun hatinya terluka oleh kerahasiaan Bima, tidak bisa mengabaikan kepanikan suaminya. Ia berlari mengikuti Bima. Panggung konflik klimaks telah diatur, dan penderitaan baru Bima kini menjadi bagian dari masalah yang harus ia hadapi. Bima berlari kembali ke ballroom utama. Wajahnya adalah lukisan kepanikan yang sesungguhnya. Mei menyusul di belakangnya. Perasaan takut dan cemas yang ia rasakan terhadap kebohongan Bima seketika terlupakan, digantikan oleh simpati melihat suaminya dihantam kabar buruk. Di tengah ruangan, kerumunan tamu mulai berkumpul. Suasana kemeriahan pesta telah tercemar, digantikan oleh bisikan-bisikan gugup. Ibu Risma, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini berdiri di tengah kerumunan dengan wajah semerah padam, menahan amarah yang siap meledak. Karina berdiri di sampingnya, terlihat sama terkejutnya, tetapi berusaha mempertahankan ketenangan profesionalnya. Mama, ada apa? Proyeknya? Kenapa bisa gagal? Bima bertanya, suaranya tercekat. Ibu Risma menoleh, matanya yang tajam menatap Bima dengan api kemarahan, seolah semua kegagalan ini adalah kesalahan tunggal putranya. Kau tanya kenapa, Bima? Kenapa? Suara Ibu Risma terdengar keras, menarik perhatian seluruh tamu yang berada di ballroom. Kesepakatan dengan investor utama batal. Mereka menarik dana mereka. Padahal tinggal sedikit lagi kita tanda tangan. Batal? Tapi kenapa? Ma? Bukankah Karina sudah mengurus semua legalitasnya? Bima menoleh ke arah Karina, meminta penjelasan. Karina maju sedikit, wajahnya serius. Investor utama kita, Tuan Alex, menerima laporan negatif tentang cash flow perusahaan. Bukan perusahaan Bapak, tetapi perusahaan yang menjamin pendanaan awal. Mereka bilang terlalu banyak dana yang mengambang dan tidak jelas peruntukannya. Ini membuat mereka meragukan validitas proyek jangka panjang kita. Mei, yang berdiri agak jauh, segera teringat pada kegelisahan Bima tentang dana yang mengambang dan urusan rahasia yang ia dengar di telepon. Ibu Risma tidak peduli dengan detail teknis. Yang ia pedulikan adalah rasa malu dan kerugian finansial yang besar. Ia melihat kegagalan ini bukan hanya sebagai kegagalan bisnis,
tetapi sebagai kegagalan citra yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, pandangan Ibu Risma jatuh pada Mei. Bagi Ibu Risma, dalam kekalutan ini, ia membutuhkan kambing hitam. Dan Mei, dengan penampilannya yang biasa-biasa saja, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu tadi, adalah target yang sempurna. Ibu Risma berjalan mendekat ke arah Bima dan Mei. Langkahnya tegas dan penuh murka, seperti badai yang bergerak lambat. Seluruh tamu menahan napas, tahu bahwa mereka akan menyaksikan sebuah adegan yang tidak menyenangkan. Ini semua karena kamu, Bima. Kamu tidak tegas. Kamu seharusnya bisa menyelesaikan ini. Ibu Risma berteriak pada Bima, tetapi matanya terpaku pada Mei. Ma, ini di luar kendaliku. Ini masalah teknis, Ma. Jangan salahkan aku, bela Bima, wajahnya memohon. Ibu Risma mengabaikan Bima. Ia kini berdiri tepat di hadapan Mei, sorot matanya penuh penghinaan, jauh lebih kejam daripada di rumah mereka. Dan kau. Ibu Risma menunjuk Mei dengan jemari yang berhiaskan cincin berlian mahal. Suaranya lantang, memecah keheningan di ballroom. Kau adalah sial dalam hidup putraku. Ma, hentikan. Bima mencoba menarik Mei menjauh, tetapi Ibu Risma menahannya. Tidak, Bima. Biarkan semua orang tahu. Ini bukan hanya soal dana. Ini soal energi negatif yang dibawa wanita ini ke dalam hidupmu. Ibu Risma membalikkan badannya sedikit, berbicara kepada seluruh tamu, seolah ia sedang menyampaikan pidato penting. Saya bangga pada Bima. Ia pantas mendapatkan yang terbaik. Ia brilian, ia tampan, ia sukses, kata Ibu Risma. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Sayangnya, ada hal yang tidak seimbang di sini. Lihatlah Mei, menantu saya. Ibu Risma menoleh kembali pada Mei, tatapannya menyala-nyala. Dengan penampilan kusamnya, dia sungguh tidak pantas berada di sisi putra saya yang bersinar. Lihat wajahnya yang lelah dan pucat. Itu mencerminkan jiwa yang tidak bersemangat. Mei membeku di tempat, napasnya tercekat. Rasa malu menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Dia terlihat seperti pembantu yang salah kostum di pesta penting ini. Di saat Bima berjuang keras untuk uang puluhan miliar, dia sibuk bersembunyi di balik alasan anak. Ibu macam apa yang melupakan dirinya sendiri sampai sebegitunya. Ibu Risma mengambil jeda, membiarkan keheningan yang mematikan menelan seluruh ruangan. Mei merasakan air mata panas mulai membasahi pipinya. Ini adalah titik terendah. Dihina di depan suami dan ratusan orang elit. Kau tahu, Mei? Kegagalan Bima ini adalah hukuman untuknya karena ia memilih wanita yang salah. Wanita yang tidak bisa menjadi inspirasi. Wanita yang tidak bisa menjadi pendamping yang sepadan. Ibu Risma melangkah maju, memegang bahu Mei dengan cengkeraman keras. Aku sudah coba bersabar, tapi kesabaranku habis. Kau hanya mempermalukan Bima. Kau membuatku jijik setiap kali melihat wajahmu yang penuh kelelahan itu. Ibu Risma menarik napas dalam, lalu melontarkan kalimat yang paling mematikan. Dasar ibu jelek, tidak bisa merawat diri. Kau tidak hanya merusak dirimu, kau merusak putraku. Bima harus menceraikanmu. Kata-kata terakhir itu, Bima harus menceraikanmu, terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Seisi ruangan terkejut. Bima, yang tadinya hanya bisa terdiam kaku karena syok dan malu, kini berteriak marah. Mama, hentikan. Aku tidak akan pernah menceraikan Mei. Bima maju, melepaskan cengkeraman Ibu Risma dari bahu Mei. Namun, Ibu Risma sudah terlanjur gelap mata. Kau harus, Bima. Jika kau terus bersamanya, kau tidak akan pernah maju. Lihat. Sekarang proyekmu gagal. Dia adalah pembawa sial. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik dari wanita yang terlihat seperti pengemis yang diselamatkan dari jalanan ini. Mei tidak bisa lagi menahannya. Air mata sudah mengalir deras, membasahi make up tipis yang ia kenakan. Ia merasa jiwanya tercabik-cabik, dilemparkan ke hadapan publik, diinjak-injak dengan kata-kata kejam. Hinaannya kali ini jauh melampaui batas, menyentuh inti harga diri dan keberadaannya sebagai seorang ibu dan istri. Di tengah kerumunan yang canggung dan berbisik-bisik,
Mei menatap Bima, yang terlihat putus asa dan tidak berdaya di hadapan kemarahan ibunya. Rasa sakit itu begitu dalam hingga ia merasa sesak napas. Ia tidak hanya dihina karena penampilannya, ia kini dituduh merusak hidup suaminya. Dengan sisa kekuatan terakhir, Mei melepaskan diri dari pegangan Bima. Ia tidak mengatakan apa-apa. Kata-kata sudah tidak ada artinya. Ia hanya menatap Ibu Risma dengan pandangan terluka, pandangan yang seharusnya bisa membuat hati Ibu Risma luluh, tetapi tidak. Kebencian dan kemarahan Ibu Risma telah membutakan segalanya. Mei berbalik, langkahnya gemetar, berjalan cepat keluar dari ballroom. Ia tidak peduli lagi dengan siapa yang melihatnya, siapa yang berbisik di belakangnya. Ia hanya ingin lari dari neraka ini. Bima berteriak memanggil namanya, tetapi Mei tidak berhenti. Ia terus berjalan, keluar dari kemewahan gedung Arista, menuju dinginnya malam, membawa serta hati yang hancur berkeping-keping. Penghinaan itu telah selesai. Mei telah mencapai batasnya. Malam ini, di depan semua orang, ia dihina, diusir, dan diminta untuk diceraikan, hanya karena ia mengorbankan penampilannya demi cintanya pada keluarga. Mei hanya bisa berlari, tanpa tujuan. Di dalam hatinya ia hanya punya satu keputusan. Ia harus pergi. Ia harus membuktikan pada Ibu Risma, pada Bima, dan terutama pada dirinya sendiri, bahwa ia jauh lebih berharga daripada kulit kusam dan pakaian usangnya. Dinginnya malam segera menyambut Mei, memeluknya dengan hembusan angin yang terasa menusuk, namun tidak sedingin kata-kata yang baru saja menghancurkan hatinya. Gaun Navi sederhananya terasa seperti kain lusuh yang basah oleh air mata dan malu. Ia terus berlari menjauhi gedung Arista, menjauhi Bima yang terus memanggil namanya, dan menjauhi tatapan menghakimi Ibu Risma serta para tamu elit. Akhirnya, Mei berhenti di sebuah taman kota yang gelap dan sepi. Ia ambruk di bangku kayu, tangannya meremas gaunnya yang sudah kusut. Pembawa sial, ibu jelek, pengemis yang diselamatkan dari jalanan. Kata-kata Ibu Risma berputar-putar di kepalanya, seperti kaset rusak yang menyanyikan lagu kepedihan. Mei menangis hingga tubuhnya gemetar, bukan karena ia takut diceraikan, tetapi karena ia merasa pengorbanannya selama ini diinjak-injak hingga tak bersisa. Ia telah memilih untuk hidup sederhana, mengorbankan waktu dan penampilannya, demi mencintai Bima dan mengurus Rama dengan sepenuh hati, tanpa kemewahan yang selalu ia hindari. Namun, pilihan hidupnya itu kini menjadi senjata mematikan di tangan Ibu Risma. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di dekatnya. Bima. Mei. Ya Tuhan, kamu tidak apa-apa. Bima berlari mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran dan rasa bersalah. Ia berusaha memeluk Mei, tetapi Mei menolaknya. Jangan sentuh aku, Mas. Suara Mei serak, namun tegas. Sayang, maafkan Mama. Aku bersumpah akan membawamu pergi dari sana. Aku akan memberinya pelajaran. Aku janji aku akan bicara dengannya. Pinta Bima, suaranya memohon. Mei menatap mata Bima, mata yang masih ia cintai, tetapi yang kini dipenuhi rahasia dan kelelahan. Kamu akan bicara apa, Mas? Kamu akan membela istrimu yang kusam di mata ibumu? Atau kamu akan membelaku dari omongan ibumu, padahal kamu sendiri menyembunyikan masalah besar dan berbohong padaku tentang keberadaanmu di Hotel Jakarta? Pertanyaan Mei tentang kebohongan kwitansi hotel segera mematikan pembelaan Bima. Wajah Bima berubah pucat pasi. Ia menunduk, tidak bisa menatap mata Mei. Mei, aku bisa jelaskan. Itu benar-benar masalah bisnis. Itu terkait dengan Karina dan dana yang dicurigai Ibu Risma. Tapi aku belum bisa bicara sekarang. Kumohon, jangan campurkan masalah Mama dengan masalah kita. Bisik Bima, putus asa. Tidak bisa, Mas. Semuanya sudah tercampur. Malam ini, aku sadar, aku tidak hanya dihina karena penampilanku, tetapi aku juga telah kehilangan tempatku di hatimu, tempat di mana kamu seharusnya percaya penuh padaku. Kamu membangun dinding, Mas. Dan aku terlalu lelah untuk terus memanjatnya sambil menghadapi hinaan ibumu, kata Mei, air matanya sudah mengering, menyisakan tekad yang keras. Mei berdiri. Aku sudah membuat keputusan, Mas. Aku akan pergi sebentar. Aku harus mencari ketenangan, dan aku harus membuktikan sesuatu. Bukan hanya pada Ibu Risma,
tapi pada diriku sendiri. Aku harus menunjukkan bahwa di balik wajah jelek ini, ada sesuatu yang jauh lebih berharga dan kuat. Bima terkejut. Pergi? Kemana? Jangan bercanda, Mei. Aku membutuhkanmu. Rama membutuhkanmu. Jangan tinggalkan aku saat aku sedang hancur karena proyek ini gagal. Justru karena kamu sedang hancur, kamu tidak bisa membiarkanku membantumu. Kamu hanya memintaku fokus pada Rama. Aku akan pergi sebentar, Mas. Hanya sampai aku menemukan diriku yang hilang, dan sampai kamu siap untuk jujur tentang masalahmu. Jawab Mei, suaranya kini tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan bagi Bima. Mei segera memanggil taksi dan tanpa memandang Bima lagi, ia naik dan meminta diantar pulang. Bima hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan taksi itu menjauh, tubuhnya gemetar karena kehilangan dan rasa bersalah. Sesampainya di rumah yang sunyi, Mei segera berjalan ke kamar. Ia tidak menyalakan lampu, membiarkan cahaya bulan masuk dari jendela, menerangi kamarnya dengan cahaya perpisahan yang lembut. Ia mulai mengemas barang-barangnya. Hanya pakaian dan barang-barang penting Rama yang ia siapkan. Ia menulis surat singkat untuk Bima, meletakkannya di meja. Mas Bima, aku pergi sebentar. Aku hanya butuh waktu untuk bernapas dan mengingat siapa aku sebelum menjadi ibu lusuh di mata ibumu. Jaga Rama baik-baik. Aku akan menghubungimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Aku hanya pergi sampai kamu siap untuk jujur padaku. Aku mencintaimu, dan itu tidak akan pernah berubah. Saat Mei hendak mengambil sebuah travel bag yang tersimpan di laci paling bawah lemari, tiba-tiba sebuah benda kecil jatuh. Itu adalah amplop usang berwarna coklat muda, yang sudah tampak sangat tua dan terlipat di beberapa bagian, seolah telah disimpan dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun. Mei segera memungutnya. Ia ingat amplop ini adalah salah satu barang yang ia temukan saat membersihkan barang-barang peninggalan orang tua angkatnya dulu. Ia belum sempat membukanya. Tangannya gemetar saat membuka lipatan amplop usang itu. Di dalamnya terdapat dua benda. Sebuah kartu nama lama yang sudah sedikit pudar. Tertulis nama, Dr. Chandra, spesialis onkologi dari Rumah Sakit Mount Sinai di luar negeri, sebuah foto buram Mei saat masih muda. Di foto itu, Mei berdiri dengan jas lab putih yang kebesaran, tersenyum lebar, dengan latar belakang sebuah poster konferensi medis internasional. Judul poster itu besar dan jelas terlihat, Inovasi Perawatan Pasca Kanker yang Minim Efek Samping. Mei menatap foto itu lama sekali. Itu adalah dirinya. Dirinya yang sudah lama hilang, tertutup oleh kesederhanaan dan pengabdian. Dokter spesialis. Ia pernah mencapai puncak karir dan pendidikan, namun ia rela meninggalkannya, memilih hidup tenang dan fokus pada Rama, demi menghindari perhatian publik yang dulu memburu orang tuanya. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah tulisan tangan yang terukir di belakang kartu nama Dr. Chandra. Tulisan itu berbunyi, "Untuk ibuku, Mei. Jaga kartu nama ini. Dr. Chandra adalah orang yang sangat penting. Ia sahabat ayahmu. Ia tahu semua rahasia kekayaan kita. Jika suatu saat kamu merasa tersesat, hubungi dia. Gunakan warisanmu untuk hal-hal yang benar-benar bisa mengubah hidup orang lain, bukan untuk kemewahan semu." Ayah angkat. Mei membalik kartu nama itu lagi. Matanya membulat. Warisan? Kekayaan? Ia adalah pewaris tunggal keluarga Wiryawan. Keluarga Wiryawan, salah satu konglomerat terbesar di bidang properti dan teknologi. Inilah rahasia yang ia sembunyikan dari semua orang, termasuk Bima, kecuali Dr. Chandra dan penasihat hukumnya. Ia memilih meninggalkan identitasnya, trauma dengan sorotan media yang dulu mengganggu kehidupan orang tuanya. Ia memilih menikahi Bima dan hidup sederhana, ingin memastikan cintanya tulus, bukan karena harta. Di balik kata-kata Ibu Risma yang menyebutnya pengemis, tersembunyi kenyataan bahwa ia adalah pemilik kekayaan puluhan miliar, seorang dokter dengan gelar internasional. Mei tersenyum getir. Ibu Risma menghinanya jelek karena ia tidak merawat diri, padahal ia adalah seorang dokter yang memilih cuti untuk merawat anaknya, dan seorang pewaris yang menolak kemewahan demi kesederhanaan. Kini, ia punya dua tugas, menemukan dirinya dan menggunakan kekuatan rahasia ini untuk membantu Bima. Ia tahu, Bima sedang terjerat masalah dana puluhan miliar,
masalah yang dituduhkan Ibu Risma sebagai kegagalan. Mei mengambil ponselnya, menatap kartu nama Dr. Chandra. Ia tahu ia harus menghubungi orang ini. Bukan untuk kembali ke hidupnya yang mewah, tetapi untuk mendapatkan jawaban dan solusi atas masalah Bima yang jauh lebih besar dari sekadar kecemburuan atau penampilan. Waktunya untuk Ibu Jelek, ini menunjukkan siapa dia sebenarnya, bisik Mei, tekadnya kini sekeras baja. Ia memasukkan amplop itu ke dalam tas, mencium Rama yang sedang tidur nyenyak, dan meninggalkan surat untuk Bima. Di luar, fajar mulai menyingsing. Mei berjalan keluar rumah, meninggalkan kekacauan dan penghinaan, siap untuk mengungkapkan kebenaran yang akan mengguncang Ibu Risma dan membalikkan keadaan. Pagi datang dengan awan gelap di atas rumah Bima. Suasana di rumah terasa dingin, jauh lebih dingin daripada udara di luar. Keheningan yang menggantung bukan lagi keheningan damai, melainkan keheningan yang mematikan setelah badai emosi semalam. Bima tiba di rumah menjelang subuh. Ia menghabiskan sisa malam mencari Mei, mencoba meneleponnya berulang kali tanpa hasil. Hatinya tercabik oleh rasa bersalah karena penghinaan Ibu Risma dan kebohongan yang ia sembunyikan dari Mei. Ia memasuki kamar tidur, dan segera melihat tempat tidur Mei yang kosong. Namun, di atas nakas, ada sepucuk surat yang dialamatkan padanya. Tangan Bima gemetar saat membukanya. Mas Bima, aku pergi sebentar. Aku hanya butuh waktu untuk bernapas dan mengingat siapa aku sebelum menjadi ibu lusuh di mata ibumu. Jaga Rama baik-baik. Aku akan menghubungimu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Aku hanya pergi sampai kamu siap untuk jujur padaku. Aku mencintaimu, dan itu tidak akan pernah berubah. Bima meremas surat itu, wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Ia tahu, kepergian Mei adalah konsekuensi dari kerahasiaan dan kelemahan dirinya di hadapan Ibu Risma. Ia gagal melindungi Mei. Saat Bima duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk, pintu kamar terbuka. Ibu Risma. Ia datang pagi-pagi sekali, bukan untuk meminta maaf, melainkan dengan perasaan bangga telah memberi pelajaran pada Mei. Ia ingin memastikan Bima segera mengubah atau mengganti istrinya. Kenapa kamu tidak di kantor, Bima? Kau harus segera mengatasi masalah kegagalan proyek itu. Dan mana Mei? Sudah bagus dia minggat. Jangan cengeng. Carikan istri baru yang lebih berkelas. Hardik Ibu Risma, suaranya tajam seperti pecahan kaca, matanya menyapu ruangan mencari jejak Mei yang lusuh. Bima mengangkat kepala. Matanya merah dan penuh amarah. Mei pergi, Ma. Dan dia pergi karena Mama. Pergi? Baguslah. Itu yang terbaik. Dia hanya penghalang kesuksesanmu. Ibu Risma membalas enteng, seolah Mei hanyalah pelayan yang mengundurkan diri. Tidak, Ma. Mei pergi karena Mama menghinanya di depan umum. Dan Mei pergi karena aku gagal menjadi suami yang jujur, kata Bima, suaranya meninggi. Ia kemudian melemparkan surat Mei ke pangkuan Ibu Risma. Ibu Risma membaca surat itu sekilas, lalu mendengus. Drama yang berlebihan. Dia pikir dia siapa? Artis sinetron? Dia akan kembali setelah kehabisan uang, atau setelah sadar bahwa tidak ada yang mau dengan ibu rumah tangga yang tidak terawat seperti dia. Bima menggeleng, frustrasi pada kekerasan hati ibunya. Mama tidak mengerti. Mama sama sekali tidak tahu siapa Mei sebenarnya. Mama hanya melihat kulit luarnya. Bima berjalan cepat ke lemari kerja Mei yang sederhana, tempat Mei menyimpan berkas-berkas pentingnya. Ia teringat Mei pernah menyebut sebuah dokumen yang harus ia simpan baik-baik. Bima mencari-cari, dan ia menemukan sebuah map tebal berwarna biru tua, tersembunyi di bawah beberapa buku resep masakan. Mei bilang, ini adalah aset yang ia kelola sejak lama. Aku tidak pernah membukanya karena dia memintaku menghormati privasinya. Jelas Bima, matanya kini dipenuhi rasa ingin tahu dan ketakutan. Bima membuka map itu. Isinya bukan hanya berkas, tetapi sebuah surat resmi dari sebuah yayasan pendidikan internasional yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Ibu Risma, yang berorientasi pada status dan prestise, tahu betul yayasan ini. Yayasan yang didirikan oleh keluarga konglomerat yang terkenal filantropis, keluarga Wiryawan. Apa ini? Yayasan Pendidikan Adiwangsa?
Kenapa kamu menyimpan surat mereka? Tanya Ibu Risma, keningnya berkerut. Bima menarik napas dalam, matanya menyapu isi surat itu. Ia mulai membacanya dengan suara pelan yang semakin lama semakin keras dan bergetar. Dengan hormat kami sampaikan terima kasih dan pengakuan resmi atas donasi anonim terbesar yang kami terima tahun ini. Donasi dari pihak yang bersangkutan telah mencapai valuasi aset dan tunai senilai total 50 miliar rupiah yang akan dialokasikan sepenuhnya untuk program beasiswa pendidikan kedokteran dan teknologi bagi anak-anak kurang mampu. Kami sungguh menghargai ketulusan dan pengorbanan Mei Wiryawan atas kemurahan hatinya. Bima berhenti membaca. Ia dan Ibu Risma sama-sama membeku. 50 miliar rupiah. Donasi anonim terbesar. Mei Wiryawan. Ruangan itu sunyi. Keheningan yang tercipta terasa lebih berat daripada batu nisan. Ibu Risma menjatuhkan surat Mei. Tangannya meraba surat resmi dari yayasan itu, matanya membesar, dipenuhi rasa tidak percaya yang mutlak. Aset senilai 50 miliar rupiah? Donatur anonim terbesar? Tidak mungkin. Ini pasti salah, Bima. Mei, dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Kausnya saja lusuh. Ibu Risma berucap, suaranya serak, mencoba mencari celah untuk menyangkal kenyataan yang menghantamnya. Bima melanjutkan pencariannya di map itu. Ia menemukan dokumen lain, surat resmi dari firma hukum terkemuka di luar negeri. Di dalamnya tertera jelas, pernyataan kekayaan dan pengalihan hak waris dari almarhum ayah angkat TN Hadi Wiryawan kepada pewaris tunggal, NN Mei. Dokumen itu mencantumkan bahwa Mei adalah pewaris tunggal keluarga Wiryawan, salah satu konglomerat properti dan teknologi terbesar yang terkenal sangat tertutup. Bima mengangkat dokumen itu, tangannya gemetar. Ia sendiri sebagai suami, tidak pernah tahu seberapa besar kekayaan yang dimiliki istrinya. Ia hanya tahu Mei bekerja keras mengurus Rama, tanpa pernah melihatnya berbelanja barang mewah. Mama tidak tahu siapa Mei sebenarnya. Ma, kata Bima, suaranya kini dipenuhi penyesalan yang mendalam. Mei bukan sekadar ibu rumah tangga biasa. Dia adalah pewaris tunggal keluarga Wiryawan. Dia memilih hidup sederhana, mengurus Rama dan menjaga identitasnya karena dia trauma dengan gaya hidup mewah dan sorotan media setelah orang tua angkatnya meninggal. Dia ingin memastikan cinta yang ia dapatkan dari aku adalah tulus. Dia menolak semua kemewahan itu. Bima kemudian teringat pada foto buram dan kartu nama yang Mei temukan semalam, yang ia tidak tahu Mei sudah membukanya, yang mengarahkannya pada pencarian cepat di internet tentang masa lalu Mei. Ia membuka ponselnya, mencari nama Mei Wiryawan dan Dr. Chandra. Ia menunjukkan gambar yang ia temukan kepada Ibu Risma, gambar lama Mei, di samping poster konferensi medis. Mei bukan hanya pewaris, MA. Dia juga seorang dokter spesialis dengan reputasi internasional. Dia meraih gelar itu sebelum menikahiku. Dia memilih cuti panjang untuk fokus pada Rama, bukan karena tidak mampu merawat diri. Uang donasi puluhan miliar itu adalah hasil jerih payah dan bisnis sampingannya di bidang teknologi kesehatan yang diam-diam ia jalankan, dan baru saja ia jual. Wajah lusuhnya adalah bukti bahwa dia mengabdikan setiap detik waktunya untuk Rama, bukan karena dia tidak mampu membayar salon terbaik di dunia. Jelas Bima, matanya berkaca-kaca. Ibu Risma terhuyung mundur. Ia menjatuhkan dirinya ke kursi, wajahnya memucat, kontras dengan make-up tebalnya. Ia telah menghina seorang dokter hebat, seorang pewaris konglomerat, dan seorang donatur bernilai puluhan miliar yang menolak kemewahan. Ia menyebutnya pengemis, ibu jelek, dan pembawa sial. Penghinaan yang ia lontarkan di depan umum kini berbalik, menghantamnya dengan telak, lebih keras dari kegagalan proyek yang ia takuti. Aku telah menghina siapa? 50 miliar rupiah? Donatur Yayasan Adiwangsa, gumam Ibu Risma, suaranya nyaris tak terdengar. Ia merasa seperti orang bodoh yang membuang emas karena menganggapnya kuningan. Mei adalah berlian yang Mama anggap debu. Ma, kata Bima lirih, penyesalannya terdengar dalam. Dia merelakan identitasnya, kekayaannya, dan karirnya hanya untuk menjalani hidup sederhana bersamaku. Dia membiarkan Mama menghinanya hanya untuk menjaga kedamaian. Dan Mama memintaku menceraikannya.
Bima kini menangis. Menangis bukan karena Mei pergi, tetapi karena penyesalan atas kegagalannya melindungi istri sebaik Mei. Ibu Risma menunduk. Tangannya gemetar memegang dokumen itu. Perasaan malu, kaget, dan rasa bersalah yang menusuk, kini menjadi satu. Namun, di tengah keterkejutannya, pandangan Ibu Risma jatuh pada detail kecil di surat pengalihan warisan. Di sana, tertulis nama firma hukum dan sebuah nama kontak yang asing. Ibu Risma mengambil ponselnya dan memasukkan nama kontak itu. Ia menemukan sebuah artikel berita lama tentang konferensi medis yang disponsori oleh keluarga Wiryawan. Ibu Risma mulai bergumam pelan. Keluarga Wiryawan, bukankah dulu almarhum ayah Bima pernah menyebut nama itu? Saat aku sakit keras. Ia tidak tahu bahwa kejutan yang sesungguhnya belum berakhir. Pengungkapan identitas Mei hanyalah kunci pembuka ke sebuah tabir masa lalu yang mengikat Mei dan Ibu Risma dalam sebuah ikatan yang jauh lebih mendalam, dan yang akan mengubah penyesalan Ibu Risma menjadi keterkejutan yang mengguncang jiwa. Ibu Risma masih terperangah di sofa. Tangannya mencengkeram erat dokumen warisan keluarga Wiryawan dan surat donasi puluhan miliar itu. Kemewahan yang selama ini ia puja ternyata adalah penjara yang ditinggalkan oleh menantunya sendiri demi mencari ketulusan. Rasa malu kini terasa begitu berat, mengalahkan ego yang telah ia pupuk bertahun-tahun. Bima, jelaskan padaku. Dokter spesialis? Wiryawan. Suara Ibu Risma terdengar nyaris tidak seperti dirinya, lemah dan penuh keraguan. Kenapa dia menyembunyikannya? Kenapa dia membiarkan aku menghinanya seperti itu? Dia bisa saja menamparku dengan kekayaannya kapanpun. Bima, yang kini sudah sedikit tenang, duduk di dekat ibunya. Penyesalan masih tampak jelas di wajahnya, tetapi kini diselingi oleh kebanggaan yang terlambat ia tunjukkan pada istrinya. Mei tidak pernah mencari keributan, Dia mencari kedamaian. Dia tumbuh di tengah sorotan media yang menguras energi orang tuanya. Setelah mereka meninggal, dia trauma. Dia takut bahwa setiap orang yang mendekatinya hanya menginginkan kilauan palsu dari warisannya. Jelas Bima, suaranya dipenuhi rasa bersalah karena telah meragukan integritas istrinya sendiri. Saat kami bertemu, dia hanya memperkenalkan diri sebagai seorang desainer interior lepas yang baru saja pindah ke Jakarta. Dia bahkan menyembunyikan gelar dokternya. Dia ingin aku jatuh cinta pada dirinya yang sesungguhnya. Mei si ibu yang sederhana, bukan Mei Wiryawan si pewaris konglomerat, lanjut Bima. Bima mengambil kartu nama Dr. Chandra dan foto buram Mei berjas lab yang ia temukan. Meskipun Mei sudah melihatnya semalam, Bima belum tahu. Ia menunjukkan foto itu. Ini dia, Mei tidak hanya bergelar dokter. Dia adalah dokter spesialis onkologi anak dengan fokus pada terapi pasca kanker yang minim efek samping. Dia adalah salah satu yang termuda lulusan terbaik dari salah satu universitas bergengsi di Amerika. Konferensi yang ada di belakangnya ini adalah saat ia mempresentasikan temuan terbarunya, kata Bima, nadanya kini penuh kekaguman. Ibu Risma menatap foto itu, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, wajah yang ia sebut lusuh adalah wajah yang dihiasi oleh kepintaran dan dedikasi luar biasa yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Mei tidak merawat diri karena ia memilih merawat orang lain, termasuk anaknya, dan mengurus yayasannya. Tapi kenapa dia harus menyumbangkan uang sebanyak itu? 50 miliar rupiah. Kenapa tidak dia gunakan untuk memulai proyek bisnis yang bisa menolongku dan kamu? Tanya Ibu Risma, meski kini nadanya lebih karena rasa penasaran daripada ketamakan. Uang donasi itu, Bima menghela napas, bukan hanya uang, itu adalah manifestasi dari mimpinya. Setelah menikahiku, Mei memang cuti total dari profesi dokter, tapi dia tidak diam. Dia menjalankan startup teknologi kesehatan secara daring dan anonim. Startup itu baru saja dijual beberapa bulan lalu kepada perusahaan teknologi besar di Eropa. Mama ingat kegelisahanku tentang dana yang mengambang dan masalah perizinan yang kucoba sembunyikan dari Mei. Bima kini beralih ke masalahnya sendiri. Itu bukan soal Karina. Karina memang rekan bisnis, dia pengacara yang kompeten, tapi dia tidak berhubungan denganku secara romantis. Karina membantuku menutup celah finansial yang disebabkan oleh kegagalan proyek ini. Masalah sebenarnya adalah, Ibu Risma, kegagalan proyek semalam itu bukan kegagalan mendadak.
Kita telah lama berada dalam masalah. Bima menjelaskan dengan suara pelan dan serius. Mei tahu proyek ini berisiko. Uang puluhan miliar yang Mama bicarakan semalam itu adalah dana talangan yang harus segera dilunasi. Aku berbohong tentang Bandung dan hotel di Jakarta karena aku diam-diam menjual sebagian kecil asetku dan meminjam uang dari rekan kerja untuk menutupi gap itu agar Mama tidak panik. Jadi, kamu menutupi kerugian perusahaanmu sendiri. Ibu Risma terkejut. Tepat. Aku tidak ingin Mama tahu betapa parahnya masalah keuangan ini. Dan Mei, yang aku lihat hanya merawat Rama dan terlihat lusuh, ternyata adalah satu-satunya harapan untuk menutupi semua kerugian jika proyek itu gagal total. Uang yang ia sumbangkan itu adalah uang yang seharusnya aku minta darinya untuk menyelamatkan bisnis kita, tapi aku terlalu malu untuk mengakuinya, dan aku tidak ingin ia kehilangan kepercayaan padaku. Bima meremas tangannya. Aku takut, Ma. Aku takut jika aku meminta uangnya, dia akan berpikir aku menikahinya hanya karena harta yang ia sembunyikan. Aku lebih memilih dia marah karena aku tidak jujur daripada dia curiga pada cintaku. Bima mengakui kelemahannya. Mei tahu aku menyembunyikan sesuatu, dan itulah mengapa dia pergi. Dia ingin aku jujur, bukan mencari uangnya. Ibu Risma mendengarkan pengakuan Bima dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat betapa Bima mencintai Mei, dan betapa besarnya pengorbanan Mei untuk menjaga integritas cinta itu. Aku telah menghina seorang dokter hebat, seorang pewaris, yang sebenarnya bisa menjadi malaikat penyelamat bagi keuangan kita. Demi apa? Demi penampilan luar, gumam Ibu Risma. Kini air mata penyesalan mulai membasahi pipinya yang dihiasi make-up mahal. Saat ia menatap lagi kartu nama Dr. Chandra, yang merupakan mentor Mei dan sahabat orang tua angkatnya, sebuah memori lama tiba-tiba menyeruak di benaknya. Memori yang kabur, memori yang terkubur di balik rasa sakit dan obat-obatan. Dr. Chandra, spesialis onkologi. Ulang Ibu Risma, suaranya bergetar. Ia menoleh ke Bima. Bima, aku ingat. Dulu, saat ayahmu masih hidup, aku pernah sakit parah. Kanker langka. Dokter bilang aku tidak akan bertahan lama. Hanya Dr. Chandra yang bisa mengurus pengobatanku di luar negeri. Tapi, biayanya sangat besar. Ayahmu bilang, ada malaikat yang diam-diam membantu kita. Ibu Risma tiba-tiba berdiri, berjalan ke lemari kecil di ruang tamu tempat ia menyimpan benda-benda kenangan lama. Ia mencari-cari, dan akhirnya menemukan sebuah buku harian lama suaminya. Di dalamnya, terselip sebuah kartu nama yang sama persis, milik Dr. Chandra. Di balik kartu nama itu, ada tulisan tangan yang terukir, bukan dari Mei, tapi dari suaminya yang sudah meninggal. Terima kasih pada keluarga Wiryawan, yang tanpa pamrih membiayai pengobatan Risma, demi menghormati persahabatan kita dengan Hadi, ayah angkat Mei. Semoga suatu saat, keturunan kita bisa membalas kebaikan mereka. Ibu Risma terhuyung. Ia memegang kedua kartu nama itu, yang lama dan yang ia lihat di berkas Mei. Matanya membaca nama keluarga yang sama, Wiryawan. Ya Tuhan, Bima. Keluarga Wiryawan yang aku hina adalah yang menyelamatkan nyawaku. Ibu Risma berteriak, isak tangisnya pecah. Kenyataan yang menghantamnya lebih pedih dari penghinaan. Mei bukan hanya pewaris yang kaya raya. Ia adalah putri dari orang yang membantu menyelamatkan nyawa Ibu Risma tanpa diketahui. Bima mendekat, membaca tulisan tangan ayahnya. Matanya membulat terkejut. Ayah tahu semua ini. Mei tahu semua ini. Bima, dia membiarkan aku menghinanya di depan umum. Padahal dia adalah putri dari orang yang menolongku. Dia datang ke keluarga kita hanya karena cinta tulus padamu. Dan untuk melanjutkan kebaikan orang tuanya, bukan karena ingin harta atau pamor. Ibu Risma tersungkur di lantai. Rasa bersalahnya kini adalah beban yang tak tertanggungkan. Kini, kepergian Mei bukan hanya karena penghinaan, tetapi juga karena ia ingin memberi waktu pada Bima untuk menghadapi kebenaran. Dan ia harus pergi untuk menyambung koneksi lama ini, mungkin untuk menyelesaikan masalah keuangan Bima. Wajah lusuh Mei kini memiliki makna baru. Itu adalah wajah pengorbanan, kerendahan hati, dan ketulusan hati yang luar biasa, yang bahkan menolong musuhnya tanpa meminta balasan. Dan ironisnya, ia dihina oleh orang yang berutang nyawa padanya.
Mei tidak hanya memaafkan Ibu Risma, ia membiarkan Ibu Risma menyakitinya, seolah ingin membayar tuntas karma yang tidak seharusnya ia tanggung. Udara di ruang tamu kini terasa dingin dan sunyi, berbeda dengan kehangatan pagi yang biasanya diciptakan oleh Mei dan Rama. Ibu Risma masih terduduk di lantai, tangannya memeluk buku harian almarhum suaminya dan dokumen-dokumen warisan Mei. Air mata penyesalan yang membasahi pipinya yang berhias riasan tebal kini menjadi cap yang tak terhapuskan dari rasa bersalahnya. Aku telah menghina seorang dokter hebat, seorang pewaris, putri dari orang yang menyelamatkan nyawaku. Demi apa? Demi penampilan yang bisa dibeli dengan uang. Gumam Ibu Risma, suaranya parau, penuh ratapan. Aku sungguh buta. Aku pantas mendapatkan penghinaan ini, Bima. Aku pantas kehilangan Mei. Bima segera berlutut di samping ibunya, mencoba menenangkan. Ia sendiri masih bergumul dengan kejutan ganda, kegagalan proyeknya dan rahasia besar istrinya. Mama, jangan bicara seperti itu. Mama tidak sendirian. Aku juga tidak jujur pada Mei. Aku membiarkan dia menanggung semua kritikan Mama tanpa berani mengungkapkan siapa dia sebenarnya, kata Bima, memegang tangan ibunya. Tidak, Bima. Kau mencintai dia apa adanya. Kau mencoba melindunginya dengan cara yang salah. Tapi aku melihatnya sebagai hama dalam hidupmu. Aku membandingkan dia dengan perempuan lain yang hanya memiliki kulit luar, seperti Karina. Ibu Risma menggelengkan kepala, air matanya jatuh ke buku harian yang terbuka. Kau tahu, Bima? Malam itu, saat di gedung Arista, aku tidak hanya menghinanya. Aku melihat Mei, meskipun lelah dan kusam, dia tetap memiliki cahaya yang tulus di matanya. Cahaya yang tidak pernah dimiliki oleh teman-teman sosialitaku. Aku melihat pengorbanan itu, tapi aku memilih untuk mengabaikannya demi egoku. Ibu Risma mengangkat kartu nama Dr. Chandra, mentor Mei, yang di belakangnya terdapat tulisan tangan suaminya. Ayahmu selalu bilang, kebaikan keluarga Wiryawan harus dibalas. Dan sekarang, putrinya datang ke keluarga kita dengan cinta tulus, dan aku justru membalasnya dengan lumpur. Aku memintamu menceraikannya. Rasa bersalah itu adalah pisau yang menusuk jiwa Ibu Risma. Ia mulai mengingat setiap kata kasar yang ia lontarkan, setiap tatapan meremehkan, setiap sindiran tentang bau minyak telon dan perawat lusuh. Itu semua ditujukan pada wanita yang hatinya begitu mulia. Wanita yang hartanya bisa melipat gandakan kekayaan keluarga mereka, tetapi memilih untuk menjadi ibu rumah tangga yang sederhana. Mama harus mencari Mei. Bima, kita harus meminta maaf. Kita harus jujur tentang semua ini, kata Ibu Risma. Tekad baru mulai terbentuk, meskipun wajahnya masih penuh penyesalan. Mama tidak peduli lagi tentang proyek yang gagal itu. Mama tidak peduli lagi tentang citra di depan publik. Mama hanya ingin Mei kembali. Bima mengangguk. Aku tahu, Ma. Aku sudah mencari semalaman. Tapi Mei tidak mengangkat teleponku. Dia pasti butuh waktu, kata Ibu Risma. Tapi kita harus segera menemukannya. Mei bukan wanita biasa, Bima. Dia seorang dokter. Dia memiliki koneksi yang luas. Dia pasti tidak pergi tanpa tujuan. Dia pasti pergi ke tempat yang memiliki arti baginya. Bima teringat isi surat Mei. Mei berkata ia pergi untuk mencari dirinya yang hilang. Saat di koridor semalam, Mei menanyakan tentang masalah keuangan proyek, Ma. Dia bertanya tentang dana yang mengambang, ujar Bima. Dan mengingat siapa Mei sebenarnya, seorang pewaris dan donatur besar, aku yakin Mei pergi bukan hanya untuk mencari ketenangan. Aku rasa, dia pergi untuk menyelesaikan masalah kita. Ibu Risma terkejut. Menyelesaikan masalah kita? Bagaimana mungkin? Bima mengambil ponselnya dan menelepon Dr. Chandra, menggunakan nomor yang tertera di kartu nama lama yang terselip di berkas Mei. Butuh beberapa kali sambungan hingga telepon itu dijawab. Selamat pagi, Dr. Chandra. Saya Bima, suami dari Mei Wiryawan, kata Bima dengan suara penuh hormat. Dari seberang, terdengar suara bijaksana. Ah, Bima. Saya sudah menunggu panggilan Anda. Saya tahu Mei sudah membuka amplop lama itu. Dia menelepon saya pagi-pagi sekali. Dia sedang dalam perjalanan ke suatu tempat yang ia anggap penting.
Tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian, dan di mana ia bisa menggunakan keahliannya. Dr. Chandra, saya harus tahu di mana Mei sekarang. Kami harus meminta maaf, pinta Bima. Mei tahu Anda dan Ibu Risma akan mencarinya setelah semua rahasia terungkap. Dia tidak marah, Bima. Dia hanya kecewa pada kerahasiaanmu. Dia tidak ingin Anda dan Ibu Risma terluka. Dia melakukan ini untuk melindungi Anda semua. Melindungi kami? Tapi dia dihina habis-habisan. Dokter, seru Bima, suaranya frustrasi. Mei adalah wanita yang luar biasa, Bima. Dia tidak pernah membalas dendam. Dia justru membalas keburukan dengan kebaikan. Dia berkata, jika ada masalah yang mengancam rumah tangga, dia akan menyelesaikannya dengan keahliannya. Dan dia berkata, masalah keuangan proyek Anda sedang diselidiki. Ada indikasi penyalahgunaan dana yang menyebabkan investor utama batal. Mei sedang melacaknya melalui yayasan yang pernah bekerja sama dengan keluarga Wiryawan. Bima dan Ibu Risma saling bertatapan, mata mereka membesar. Mei tidak hanya pergi mencari kedamaian, ia pergi sebagai penyelidik diam-diam untuk menyelamatkan Bima dari masalah yang bahkan Bima sendiri tidak mengerti kedalamannya. Yayasan yang bekerja sama? Tanya Ibu Risma. Ya. Salah satu yayasan pendidikan yang pernah bekerja dengan keluarga Mei. Mei saat ini sedang berada di luar kota. Tepatnya di sebuah panti asuhan yang didanai oleh keluarganya, yang juga merupakan lokasi klinik kesehatan kecil tempat Mei biasa memberikan pelayanan gratis saat ia bosan menjadi ibu rumah tangga, jelas Dr. Chandra. Dia berada di panti asuhan Kasih Bunda. Itu adalah tempat yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Bima dan Ibu Risma segera bangkit. Mei, pewaris puluhan miliar dan dokter spesialis, tidak pergi ke hotel mewah atau butik ternama, melainkan ke panti asuhan, tempat ia merasa damai. Terima kasih, dokter. Kami akan segera ke sana, kata Bima. Ibu Risma segera berlari ke kamarnya, bukan untuk berganti pakaian mewah, tetapi untuk berganti dengan pakaian kasual yang sopan. Ia menyisir rambutnya seadanya. Wajahnya tetap pucat tanpa riasan. Namun kini, kejujuran dan penyesalan memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada kilauan berliannya semalam. Saat mereka bergegas keluar, Ibu Risma berhenti di ambang pintu. Ia menatap ke dalam rumah. Rumah yang Mei buat hangat, meskipun Ibu Risma sebut kusam. Bima, Mama tidak akan lagi menghina Mei. Aku tidak peduli dia mau pakai daster dan bau minyak telon seumur hidupnya. Dia adalah wanita paling mulia yang pernah Mama kenal. Mari kita ke sana. Mari kita bawa pulang dia. Dan mari kita tunjukkan bahwa kami kini melihat dia bukan sebagai ibu jelek, tapi sebagai pahlawan keluarga kita. Mereka meninggalkan rumah, menuju panti asuhan di luar kota, tempat di mana mereka berharap menemukan Mei. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi perjalanan pertobatan bagi Ibu Risma, dan perjalanan pengakuan bagi Bima. Perjalanan menuju panti asuhan Kasih Bunda terasa seperti perjalanan penebusan dosa bagi Ibu Risma dan Bima. Mobil yang mereka tumpangi bergerak membelah kepadatan lalu lintas menuju pinggiran kota, meninggalkan gemerlap palsu yang selama ini memenjarai pikiran Ibu Risma. Ibu Risma duduk diam di kursi penumpang, tidak lagi menyibukkan diri dengan ponsel atau memeriksa riasan wajah. Ia justru menggenggam erat kartu nama Dr. Chandra, bukti bisu kebaikan Mei dan ayah angkatnya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Mei. Bima, ujar Ibu Risma, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Dia tahu aku berutang nyawa pada keluarganya, dan dia membiarkan aku menghinanya seburuk itu. Itu bukan kelemahan, Bima. Itu adalah kekuatan hati yang tak terukur. Bima fokus menyetir, pandangannya tegang. Mei selalu seperti itu, Ma. Dia lebih memilih terluka daripada melihat orang yang dia sayangi terlibat masalah. Dia tidak pernah menuntut balasan atas kebaikannya. Aku hanya berharap dia mau memaafkan kami. Terutama aku, karena aku membiarkan dia menanggung semua hinaan itu. Kau harus menjelaskan masalah keuanganmu yang sebenarnya, Bima. Dia sudah dalam proses menyelidiki. Mungkin itu sebabnya dia pergi ke panti asuhan. Tempatnya merasa aman dan memiliki akses informasi yang tidak mencurigakan. Saran Ibu Risma, kini ia berpikir lebih logis dan strategis, terdorong oleh keinginan tulus untuk membantu.
Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah area yang rindang dan sejuk, jauh dari kebisingan kota. Panti asuhan Kasih Bunda berdiri sederhana, dikelilingi taman yang terawat. Di sampingnya, terdapat sebuah bangunan kecil bertuliskan, Klinik Kesehatan Anak Nirlaba. Jantung Ibu Risma berdebar kencang. Ia, sosialita yang terbiasa mengunjungi galeri seni dan butik mewah, kini melangkah ke halaman panti asuhan. Mereka melihat sekelompok anak-anak bermain di halaman. Dan di tengah kerumunan anak-anak itu, ada Mei. Mei tidak mengenakan gaun mahal atau riasan sempurna. Ia memakai kaos longgar yang sederhana dan celana panjang, tetapi wajahnya bersinar oleh senyum yang tulus saat ia membacakan cerita. Suara lembutnya, yang selama ini teredam oleh kekacauan rumah tangga, kini terdengar jelas, menciptakan aura kedamaian di sekelilingnya. Ia terlihat seperti oase ketenangan di tengah padang pasir. Ibu Risma dan Bima berjalan mendekat, langkah mereka ragu-ragu. Mei belum melihat mereka. Ia sedang menggendong seorang balita sambil membacakan buku bergambar tentang hewan. Dan gajah itu, sangat besar, tapi hatinya baik hati. Loh, ujar Mei lembut pada anak-anak itu. Mei kemudian mendongak, dan matanya bertemu pandang dengan Ibu Risma dan Bima. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut, namun tanpa ada jejak amarah atau kebencian. Bima segera melangkah maju. Mei memberikan balita itu kepada perawat panti yang berada di dekatnya, dan ia berdiri, menghampiri mereka. Mas Bima. Ibu Risma, sapa Mei, suaranya tenang, namun ada jarak yang tak terlihat yang ia ciptakan. Bagaimana kalian bisa tahu aku ada di sini? Dokter Chandra yang memberitahu kami, jawab Bima cepat. Mei, aku tahu kamu marah. Aku tahu aku berbohong tentang Bandung. Aku minta maaf. Ada masalah besar di kantor, dan aku tidak ingin kamu khawatir. Tapi itu kesalahan besar. Aku harus jujur. Tolong, dengarkan penjelasanku. Mei mengangguk pelan. Aku tahu kamu sedang dalam masalah, Mas. Lebih besar dari masalah yang kamu ceritakan. Aku juga tahu kwitansi hotel di Jakarta itu bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk bertemu dengan Karina, pengacara andal, untuk mencoba menyelamatkan aset yang hampir hilang. Bima terkejut. Kamu tahu? Bagaimana? Aku sudah menghubungi Dokter Chandra semalam. Dia menghubungkan aku dengan penasihat hukumku. Aku adalah pewaris keluarga Wiryawan, Mas. Aku punya akses ke informasi, keahlian, dan koneksi. Saat kamu menyebut tentang dana mengambang dan kegagalan proyek, aku tidak hanya marah. Aku segera bertindak. Jelas Mei, matanya menunjukkan kecerdasan dan profesionalisme yang tidak pernah Bima lihat saat Mei di dapur. Dan ya, aku sudah tahu, Mas. Aku sudah melacak. Kegagalan proyek itu bukan kebetulan. Ada indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh salah satu internal di perusahaan. Investor utama mundur karena mereka mencium adanya ketidakberesan etika bisnis, bukan hanya karena cash flow yang buruk. Aku sedang bekerja sama dengan pengacaraku untuk menyelidiki ini, bisik Mei, suaranya tegas. Ia tidak lagi bicara sebagai istri yang takut, melainkan sebagai pebisnis cerdas dan penyelidik diam-diam. Ibu Risma, yang selama ini hanya mendengarkan, kini melangkah maju. Ia membiarkan Bima dan Mei menyelesaikan masalah mereka sebagai pasangan, tetapi kini tiba gilirannya. Ibu Risma berjalan perlahan, tidak ada lagi langkah angkuh. Ia melepaskan semua ego, berdiri di hadapan Mei, dan tiba-tiba, tanpa ragu, ia berlutut di tanah berdebu itu. Ibu Risma, apa yang ibu lakukan? Seru Mei, terkejut, segera mencoba menahan Ibu Risma. Ibu Risma menahan tangan Mei, menggelengkan kepalanya. Air matanya kembali mengalir. Tetapi kali ini air mata penyesalan yang tulus, bukan amarah. Jangan sentuh Mama, Nak. Biarkan Mama melakukan ini. Mama harus melakukan ini. Mei, Nak, maafkan Mama. Maafkan semua kata-kata jahat Mama. Mama buta, Mama bodoh, Mama terobsesi pada kulit luar yang fana. Ibu Risma berkata, suaranya parau, penuh kesedihan yang mendalam. Mama menghinamu di depan umum. Mama menyebutmu, ibu jelek, pembawa sial, dan
pengemis. Padahal kau adalah berlian, dan Mama menganggapmu hanya debu. Kau adalah putri dari orang yang menyelamatkan nyawa Mama. Mama berutang nyawa pada keluargamu, dan Mama membalasnya dengan lumpur. Ibu Risma terisak. Mama baru sadar. Mama baru tahu semua rahasiamu, semua pengorbananmu. Mama baru tahu kau adalah dokter yang menolak kemewahan demi cinta. Mama baru tahu kau pergi bukan karena cengeng, tapi karena kau ingin menjadi perisai bagi suamimu. Ibu Risma mengangkat wajahnya yang kini terlihat tua dan penuh penyesalan. Tolong, nak, kembali. Mama tidak peduli lagi kau mau berpenampilan seperti apa. Mama tidak peduli lagi tentang citra di depan publik. Mama hanya ingin kau kembali. Yang Mama butuh adalah hatimu, dan ketulusan yang Mama hina itu. Mama berjanji tidak akan pernah lagi menyakitimu. Mei menatap Ibu Risma yang berlutut di depannya. Ibu mertuanya yang paling angkuh kini menanggalkan semua kesombongannya. Ini bukan akting. Ini adalah pertobatan yang nyata. Hati Mei, yang selama ini keras membeku karena penghinaan, kini mulai mencair. Ibu Risma, bangunlah, pinta Mei, matanya berkaca-kaca. Ia membungkuk, membantu Ibu Risma berdiri. Aku memaafkan Ibu, bisik Mei. Ia memeluk Ibu Risma dengan erat. Aku memaafkan Ibu karena aku tahu, Ibu hanya terperangkap oleh ketakutan akan kehilangan status. Tapi Ibu tidak perlu lagi takut. Aku kembali bukan karena ancaman, tapi karena cinta. Dan aku tidak akan membiarkan Bima hancur. Pelukan itu adalah simpul yang menyatukan kembali keluarga mereka. Air mata Mei dan Ibu Risma bercampur, membasahi bahu mereka. Bima berdiri di sana, menyaksikan pemandangan yang paling mengharukan dalam hidupnya. Tangannya menutup wajahnya sendiri, menangis lega karena ia mendapatkan kembali kedua wanita terpenting dalam hidupnya. Aku janji, Mei. Setelah ini semua selesai, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun lagi darimu. Aku akan selalu menjadi dirimu, apa adanya, kata Bima, suaranya tercekat. Aku akan membantumu, Mas. Kita selesaikan masalah ini bersama. Mama dan aku, ujar Mei, menatap Bima dengan senyum penuh keyakinan. Ia kembali. Pelukan di halaman panti asuhan Kasih Bunda telah menjadi titik balik yang krusial. Tidak ada lagi Ibu Risma yang angkuh, tidak ada lagi Bima yang ragu, dan tidak ada lagi Mei yang terluka. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang bersatu, siap menghadapi badai yang sebenarnya, masalah penggelapan dana yang mengancam kehancuran finansial Bima. Setelah pelukan rekonsiliasi itu, Mei mengajak Bima dan Ibu Risma ke klinik kesehatan anak nirlaba yang ia dan Dr. Chandra kelola di sana. Itu adalah ruangan sederhana, tetapi menjadi markas rahasia Mei dalam mengelola bisnisnya dan, kini, dalam melakukan investigasi. Jadi, Mas Bima, coba jelaskan detail tentang dana mengambang yang membuat investor Tuan Alex mundur, pinta Mei. Ia duduk di kursi kayu sederhana, di depannya terdapat laptop, dan di tangannya ada printout laporan keuangan perusahaan Bima yang Bima kirimkan tadi malam. Wajahnya serius dan fokus. Ia sudah berubah dari ibu lusuh menjadi CEO cerdas dalam sekejap mata. Bima duduk di samping Mei, wajahnya tegang tetapi kini dipenuhi rasa lega karena ia tidak lagi menyimpan rahasia. Ibu Risma duduk di kursi di seberang mereka, diam-diam mengamati, wajahnya menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada menantunya. Proyek ini membutuhkan dana talangan dari bank sebesar puluhan miliar. Jelas Bima, suaranya pelan. Uang itu seharusnya digunakan untuk perizinan dan pembelian bahan baku awal. Tapi Tuan Alex menerima laporan bahwa sebagian besar dana, sekitar 30%, digunakan untuk pengeluaran yang tidak ada hubungannya dengan proyek, seperti pembelian aset pribadi dan dana hiburan yang terlalu besar. Dan semua pengeluaran itu ditandatangani oleh aku dan Mama. Aku sudah coba melacaknya, Mei. Aku sudah meminta Karina, pengacara kita, untuk mengauditnya. Tapi mereka bilang, semuanya legal di atas kertas. Dan karena aku sudah menandatangani, tanggung jawab ada di tanganku. Bima menghela napas frustrasi. Aku bahkan sampai menjual sebagian kecil properti pribadiku, yang kamu tahu adalah hasil jerih payahku sendiri, untuk menutupi sebagian kecil gap itu. Itulah mengapa aku tidak ingin kamu tahu, karena aku takut kamu khawatir dan marah padaku.
Mei menatap Ibu Risma. Ibu Risma, apakah Ibu ingat pernah menandatangani banyak dokumen pengeluaran dalam 2 bulan terakhir? Ibu Risma mengangguk cepat, wajahnya penuh penyesalan. Ya, Nak, aku menandatangani hampir semua yang Bima berikan. Aku hanya melihat kolom total, bukan peruntukannya. Aku percaya penuh pada Bima. Mei tersenyum lembut. Mas Bima, kamu dan Ibu Risma tidak salah. Kamu adalah arsitek yang brilian, bukan auditor. Karina benar, di atas kertas semua terlihat legal. Tapi ada satu celah yang Karina dan auditor internal tidak akan lihat, keahlian di balik layar. Mei membalik laptopnya, menunjukkan tampilan yang berisi database rumit yang dikelola oleh timnya di startup teknologi. Aku punya tim kecil, Mas, yang selama ini bekerja di bidang keamanan digital dan data mining. Semalam, aku meminta mereka untuk meretas sistem keuangan yang digunakan perusahaan Ibu Risma, bukan hanya laporan banknya. Kami menemukan, dana talangan itu memang keluar atas nama pengeluaran legal, tetapi aliran dananya hanya transit sebentar sebelum dipecah menjadi akun-akun pribadi fiktif. Jelas Mei, matanya tajam dan fokus. Bima dan Ibu Risma terperangah. Mereka melihat tampilan layar yang penuh dengan kode dan angka. Salah satu akun fiktif itu, MA, memiliki kesamaan dengan vendor yang baru-baru ini Ibu Risma rekomendasikan untuk acara di Gedung Arista. Vendor yang membuat tagihan biaya catering dan dekorasi yang sangat tinggi, yang Ibu Risma tanda tangani tanpa curiga. Lanjut Mei. Ibu Risma langsung berdiri. Tunggu. Vendor itu adalah rekomendasi dari rekan sosialitaku, Tante Riana. Dia yang bilang vendor itu sangat elit dan harus dipakai untuk menjaga citra. Tapi, kenapa dia terlibat? Karena dia bukan hanya rekan sosialita, MA. Dia adalah pemilik sesungguhnya dari akun fiktif yang menerima aliran dana tersebut. Dia adalah orang di internal yang memiliki kedekatan dengan Ibu Risma, memanfaatkan kepercayaan dan kelalaian Ibu dalam menandatangani dokumen, ungkap Mei. Dan, dia adalah yang mengirimkan laporan negatif itu kepada Tuan Alex, investor utama, untuk memastikan proyek ini gagal, sehingga dia bisa mengambil alih aset dengan harga rendah setelah perusahaan mengalami krisis likuiditas. Kebenaran itu menghantam Ibu Risma. Teman yang ia percayai, yang ia ajak bicara tentang penampilan Mei, adalah dalang di balik kehancuran finansial putranya. Ya Tuhan, aku benar-benar buta. Aku telah membiarkan penipu masuk ke dalam hidup kita, hanya karena dia terlihat glamour dan berkelas. Ibu Risma memegang kepalanya, merasa sangat bodoh. Mei tersenyum tipis. Tidak apa-apa, MA. Kita semua belajar. Sekarang, kita tahu siapa musuh kita, dan siapa yang menyebarkan laporan buruk itu. Kita bisa membersihkan nama baik Bima. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Mei? Kita harus segera menangkap Riana itu, kata Bima, emosinya meluap. Tidak, Mas. Jangan gegabah. Mei mengangkat tangannya. Kita tidak bisa langsung menangkapnya. Kita perlu bukti yang tidak terbantahkan. Dan kita harus membersihkan citra perusahaan, sehingga Tuan Alex mau kembali bekerja sama. Aku punya rencana. Mei menjelaskan rencananya. Ia akan menggunakan koneksi Dr. Chandra di komunitas filantropis internasional untuk mengadakan konferensi pers mendadak. Konferensi ini akan mengumumkan bahwa Yayasan Pendidikan Adiwangsa, Yayasan Mei, akan mengambil alih pendanaan awal proyek Bima, menjamin cash flow yang bersih, dan menyuntikkan dana talangan baru. Aku akan menggunakan identitasku sebagai Mei Wiryawan, dokter spesialis dan pewaris, untuk meyakinkan publik dan investor bahwa proyek ini kini didukung oleh modal yang kuat dan etika bisnis yang bersih. Riana akan terkejut dan panik. Dia pasti akan membuat langkah ceroboh. Saat itulah kita menjebaknya. Jelas Mei, matanya bersinar penuh perhitungan. Bima menatap Mei, kagum luar biasa. Istrinya, yang selama ini hanya ia kenal sebagai ibu rumah tangga yang wangi minyak telon, kini bertransformasi menjadi jenderal yang memimpin perang bisnis. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sayang, kamu menyelamatkan kita semua, bisik Bima. Ibu Risma mengangguk, matanya berkaca-kaca lagi, tetapi kali ini karena haru. Mama akan berdiri di sampingmu, Mei. Mama akan menjadi tameng MU.
Mama akan mengumumkan di media sosial bahwa semua hinaan Mama semalam adalah ujian bodoh yang Mama lakukan untuk menguji kekuatan hati menantu Mama. Dan Mama akan mengumumkan bahwa Mei adalah pahlawan sejati keluarga kita. Mei tersenyum. Ia mendapatkan kembali dirinya, mendapatkan cinta dan kepercayaan Bima, dan mendapatkan pengakuan tulus dari Ibu Risma. Ia tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya. Ia bisa menjadi Mei, yang mencintai keluarganya dan juga berjuang untuk kebaikan. Baiklah, rencana dimulai sekarang. Mas Bima, siapkan berkas proyek yang paling bersih. Ibu Risma, persiapkan pengumuman yang paling dramatis. Kita akan menunjukkan pada Riana, pada Tuan Alex, dan pada seluruh sosialita Jakarta, bahwa kecantikan sejati adalah kekuatan, bukan riasan. Kolaborasi tak terduga antara Ibu Risma yang kini rendah hati, Bima yang jujur, dan Mei yang cerdas, baru saja dimulai. Mereka siap untuk membalikan keadaan. Rencana Mei, yang disusun di ruang klinik panti asuhan yang sederhana, dieksekusi dengan presisi dan kecepatan luar biasa, ibarat pedang yang baru diasah setelah sekian lama tersembunyi. Dalam waktu 24 jam, berita menggemparkan menyebar di kalangan elit Jakarta. Bukan tentang kegagalan proyek Bima, melainkan tentang pengumuman mendadak dari Yayasan Pendidikan Adiwangsa mengenai suntikan dana besar untuk proyek arsitektur baru. Mei, sebagai Mei Wiryawan, dokter spesialis dan perwakilan yayasan, dijadwalkan akan mengadakan konferensi pers mendadak untuk menjelaskan kerjasama ini. Ibu Risma, sebagai pemilik perusahaan yang menjalin kerjasama, adalah yang paling sibuk mengurus persiapan, bukan lagi karena obsesi citra, tetapi karena rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada menantunya. Pada hari konferensi pers, Ibu Risma tampil, tetapi bukan dengan kemewahan berlebihan. Ia mengenakan setelan yang elegan dan berkelas, tetapi sorot matanya yang tenang dan rendah hati adalah perhiasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi mencoba menjadi pusat perhatian, melainkan pendukung utama dari menantu yang dulu ia hina. Mei muncul di hadapan publik. Ia tidak memakai riasan tebal, tetapi memilih tampil profesional dengan setelan blazer rapi. Wajahnya yang dulunya kusam karena kelelahan, kini memancarkan aura intelektual yang kuat, seolah ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Di podium, Mei berbicara dengan suara yang tenang namun berwibawa, menjelaskan bahwa dana talangan dari yayasan telah dialokasikan, menjamin proyek Bima kini memiliki stabilitas finansial dan etika bisnis yang teruji. Ia tidak menyebutkan nama Riana, melainkan hanya menyinggung adanya kebocoran dana yang disalahgunakan oleh pihak internal yang tidak etis. Saat sesi tanya jawab, Bima berdiri di samping Mei, menatap istrinya dengan bangga yang tak terhingga. Kemudian, giliran Ibu Risma maju ke podium, dan ia melakukan hal yang paling mengejutkan seluruh sosialita yang hadir. "Selamat siang, semuanya," ujar Ibu Risma, suaranya mantap. "Saya ingin mengumumkan sesuatu yang bersifat pribadi, di hadapan publik yang telah menyaksikan keangkuhan saya." Ibu Risma menoleh kepada Mei, matanya berkaca-kaca. "2 hari yang lalu, saya telah melakukan kesalahan besar. Saya telah menghina wanita paling berharga di hidup saya, menantu saya, Mei, di depan umum, karena penampilan fisiknya. Saya menyebutnya ibu jelek, saya menyebutnya pembawa sial." Seluruh ruangan hening, terkejut mendengar pengakuan blak-blakan itu. "Saya melakukan itu karena saya bodoh. Saya terobsesi pada penampilan semu. Saya tidak tahu bahwa di balik penampilannya yang sederhana, tersembunyi hati seorang pahlawan, seorang dokter cerdas, dan seorang pewaris yang menolak harta demi cinta. Ia bahkan membalas hinaan saya dengan menyelamatkan perusahaan putra saya dari kehancuran finansial." Ibu Risma melanjutkan, suaranya bergetar. "Saya di sini untuk mengakui dosa saya. Dan untuk memberitahu Anda semua, saya tidak peduli lagi menantu saya mengenakan daster atau gaun haute couture. Kecantikan yang sesungguhnya tidak memerlukan bedak, tapi memerlukan hati yang tulus dan pengorbanan yang tak terlihat. Dan Mei memilikinya.
Dia adalah pahlawan sejati kami. Pengakuan Ibu Risma adalah gelombang kejut yang tak tertahankan. Ini bukan hanya pengakuan dosa, tetapi pengumuman resmi bahwa standar sosialita telah berubah. Setelah konferensi pers, Riana, yang panik karena namanya tidak disebut namun semua alibi keuangannya kini terancam diungkap, melakukan tindakan gegabah. Ia berusaha mentransfer sisa dana yang ia sembunyikan. Namun, tim keamanan digital Mei sudah siaga. Dalam hitungan jam, dengan bukti yang dikumpulkan Mei, Riana ditangkap atas tuduhan penggelapan dan penipuan, membersihkan nama Bima sepenuhnya. Tuan Alex, yang terkesan dengan integritas dan power Mei, segera menandatangani kembali perjanjian investasi. Semua konflik telah terselesaikan. Mei, Bima, dan Ibu Risma kembali ke rumah, dengan hati yang penuh kelegaan dan kebahagiaan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan keluarga mereka berubah total. Ibu Risma benar-benar menepati janjinya. Ia tidak lagi peduli dengan penampilan Mei. Ia justru sering datang ke rumah, bukan untuk mengkritik, melainkan untuk membantu Mei merawat Rama, membiarkan Mei memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan melanjutkan kegiatan amalnya. Ia bahkan menjadi tameng Mei di setiap acara sosial, dengan bangga menceritakan kisah hebat menantunya. "Rama sayang, coba lihat nenek," ujar Ibu Risma suatu sore, saat ia mengantar Rama bermain. "Nenek sudah tidak pakai riasan tebal lagi, kan?" Nenek sadar, wajah nenek sudah cantik dengan cinta dan kejujuran. "Nak." Mei, kini, mengenakan pakaian yang lebih rapi dan santai, bukan karena tuntutan, tetapi karena ia memiliki waktu luang. Ia menyisir rambutnya dengan baik. Ia terlihat elegan, tetapi pancaran kebahagiaan sejati terpancar dari matanya, bukan dari kosmetik. Suatu malam, saat Rama sudah tertidur, Mei dan Bima duduk berdua di sofa. Bima memeluk Mei erat-erat. "Aku masih merasa bersalah, sayang. Aku membiarkanmu terluka dan berbohong padamu," bisik Bima. Mei menyentuh pipi Bima. "Lupakan, Mas. Kebohonganmu lahir dari ketakutan kehilangan aku, bukan dari pengkhianatan. Dan hinaan Ibu Risma adalah ujian api yang justru membuatku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku tidak lagi harus bersembunyi. Aku bisa menjadi ibu rumah tangga, dokter, pewaris, dan istri yang mencintai minyak telon, semuanya sekaligus. Kamu tetap yang tercantik, dulu, sekarang, dan selamanya. Baik saat kamu berpenampilan lusuh, maupun saat kamu menjadi CEO di podium," kata Bima, mencium kening Mei. Ibu Risma muncul dari dapur, membawakan teh hangat. Ia tersenyum, senyum yang kini tulus dan hangat. "Iya, Nak. Mama baru sadar, kecantikan yang sesungguhnya tidak memerlukan bedak, tapi memerlukan hati yang tulus dan pengorbanan yang tak terlihat. Selamat datang kembali, pahlawan kami. Maafkan Mama karena terlambat melihat berlian di balik lumpur." Mei tersenyum, hatinya penuh. Ia mendapatkan kembali dirinya, mendapatkan cinta Bima yang kini tanpa rahasia, dan mendapatkan Ibu Risma yang kini adalah ibu seutuhnya. Ia berhasil mengubah hinaan menjadi kehormatan, dan ia tahu, kebahagiaan mereka kini didasarkan pada cinta yang tulus dan kejujuran, bukan pada harta atau penampilan. Tamat.